Pak Atu, halo Pak Atu. Oke, Bang Julio ada lagi yang mau disampaikan kira-kira? Menurut saya itu saja Uniripah dan Siap, terima kasih Bang Julio. sangat mantap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin saya turunkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Omaya, ada suara noise di belakang Anda, bisa di mute dulu suara yang noise tersebut. Pak Omaya, Pak Omaya, mohon maaf saya mute. Halo Pak Omaya, Anda ada di room saya, room diskusi lintas agama. Pembahasan kita seputar hal-hal yang sangat basic. Kalau Anda berniat untuk diskusi, silakan open mic. Kalau tidak berniat untuk diskusi, saya akan turunkan. Pak Atu, halo, Muslim non Muslim? Oke, saya turunkan ya. Pak Omaya, halo Pak Omaya, buka mic-nya Pak. Saya undang untuk membuka mic. Silakan Pak Omaya. Oke Pak Umaya, saya turunkan ya, izin ya. Tidak perlu berlama-lama. Kalau kalian ingin serius diskusi, naik ke atas, buka mic, sampaikan. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau dinyatakan, silakan. Ini kesempatan kalian untuk membantah argumen saya atau mempertanyakan argumen saya. Ya, halo, Roy Ritonga, Pak Said, oke Pak Said noise ya, Mbak Naji, halo Roy Tonga, oke saya turunkan. Saya masuk ke materi selanjutnya, transmisi ya. Oke. Ya, teruskan ini. Oke, mantap. Nah, sekarang tadi saya sudah sebelum kita ke transmisi, maka saya tekankan ada 7 klasifikasi yang sudah saya buat, yang adalah informasi. Yang pertama, informasi yang disebut dengan wahyu. Wahyu ini ada 2 klasifikasi, wahyu dari setan dan wahyu dari Tuhan. Ya, dan dalam Al-Quran dimuat wahyu dari setan ini berupa bisik-bisikan yang menentang aturan-aturan Allah. Kemudian doktrin, doktrin adalah informasi dari manusia yang dianggap benar, yang diajarkan dan dianggap benar. Perbedaannya dengan dogma adalah kalau dogma lebih ke opini, kalau pengajaran itu lebih luas, opini itu beberapa pendapat. Contoh, dogma infalibilitas, tidak perlu diuji kebenarannya, diyakini kebenarannya. Maka yang selanjutnya adalah sejarah. Sejarah informasi menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Dan sejarah ini tidak absolut kebenarannya. Karena sejarah sendiri itu harus dikritisi secara betul-betul mendalam. Kenapa? Karena sejarah bisa diselewengkan, sejarah bisa dimanipulasi. Kemudian legenda. Legenda informasi yang dianggap pernah ada tapi belum jelas sumbernya. Kemudian dongeng. Dongeng adalah informasi yang beredar yang memang betul-betul tidak ada sumber, tidak jelas. Hoax adalah informasi tipuan atau kebohongan, ya, gitu. Nah, jadi ketika kita sebenarnya materi yang relate setelah ini adalah si pembawa informasi, tapi itu masuk ke dalam materi yang berbeda. Saya pisahkan sebagaimana terpisahnya nahu dan sorof. Sebenarnya nahu dan sorof itu tersambung, sama seperti informasi dan pemberi informasi. Materi tersambung, tapi tidak apa-apa, saya bedakan aja sebagaimana nahu dan sorof terpisah. Sekarang kita bicara tentang keilmiahan transmisi Al-Quran dan ketidakilmiahan transmisi kitab suci yang lain. Apa yang disebut dengan ilmiah? Ilmiah itu adalah metode, ya, metode pencarian, metode penggalian, metode yang digunakan, yang menggunakan kaidah-kaidah ilmu, ya, menggunakan kaidah-kaidah ilmu seperti menggunakan common sense, menggunakan kognitif, menggunakan bukti-bukti, ya, dan dibuktikan menjadilah kaidah-kaidah, metode-metode yang diterima dalam ruang akademik. Nah, lanjut. Kalau kita bicara transmisi Al-Quran itu sangat ilmiah, saya bisa jelaskan dan saya coba untuk menjelaskannya dengan sangat singkat ya. Pakai jaket, kirain dingin ternyata panas. Tapi dingin, tapi panas. Inilah manusia ya.
Buka jaket dingin. Tak pernah apa? Tak pernah bersyukur. Tutup panas. Buka sikit dingin. Jadi oke. Kita lanjut tentang transmisi Al-Quran. Singkat, saya coba untuk singkatkan materi ini. Materi 1 SKS ini saya coba singkatkan tidak sampai 1 hari. Ya, tidak sampai 2 jam. Ya, saya coba nih ya. I try. Only for you guys. Ya, only for you. Semoga ini jadi amalan saya lah nanti. Pertama, pengumpulan Al-Quran. Sumber yang saya gunakan adalah karangan dari Profesor Dr. H. Yunahar. Ini adalah informasi dari sumber tersier. Sumber hasil kajian dari seorang Profesor Dr. H. Yunahar Ilyas LC MA. Bukunya Kuliah Ulumul Quran. Saya coba singkat padat. Maka saya kutipkan dalam riwayat hadis sahih Bukhari nomor 3744 dituliskan, telah bercerita kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah, telah bercerita kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab dari Anas bahwa Utsman memanggil Zaid bin Sabit dan Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id al-As dan Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham. Lalu mereka menghapus 1 lembar naskah Al-Quran dari sekian lembar yang ada. Kemudian Utsman berkata kepada 3 orang yang berasal dari suku Quraisy di antara mereka tadi, jika kalian berselisih pendapat dengan Zaid bin Sabit tentang sesuatu dari Al-Quran, maka tulislah dengan bahasa Arab Quraisy, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Dan mereka pun melakukan. Maka poin pertama saya adalah, sebagaimana tadi poin by poin yang saya jelaskan di dalam perbedaan wahyu yang dari Tuhan dan dari setan tadi, maka poin untuk transmisi Al-Quran ini yang perlu teman-teman ketahui, menurut hadis riwayat Bukhari nomor 3244, bahwa Al-Quran diturunkan bukan hanya sekedar bahasa Arab, tapi bahasa Arab yang digunakan adalah bahasa suku Quraisy. Itu dulu. Lingua francanya adalah bahasa Quraisy. Al-Quran yang poin pertama, bahasa Quraisy. Ya, sama seperti ini. Buku saya adalah buku berbahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu adalah bahasa lingua franca orang yang ada di Indonesia. Tapi di Indonesia banyak bahasa. Bahasa yang kita pakai, bahasa Indonesia. Tapi di Indonesia ada banyak bahasa. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Padang. Apakah kita ni bukan orang Indonesia? Orang Indonesia pun. Tapi bahasa saya beda. Lingua francanya bahasa Indonesia. Bisa jadi bahasa Quraisy bukan bahasa lingua franca. Tapi yang paling jelas kita dapatkan dari hadis ini, bahwa Al-Quran diturunkan dengan apa? Bahasa Quraisy. Itu poin, my first point. Oke, lanjut. Saya coba naikkan tamu-tamu yang ada di bawah, tapi standby dulu. Nanti kalau ada yang mau ditanya, ada yang mau disampaikan, nanti setelah saya kasih paparan materi, nggak nyampe 2 jam. Mana ada di kampus macam ni tau. Kampus adalah tertidur kalian. Tertidur kan, terkantuk-kantuk 2 jam, 3 jam dekat kampus. Yang selanjutnya adalah, Al-Quran itu diajarkan. Al-Quran itu didiktekan. Ya, Al-Quran itu menggunakan 2 dimensi, transenden dan imanen. Transenden dari mana? Yang transenden, yang beyond logik komunikasi adalah dari Allah ke Lahul Mahfuz. Di Lahul Mahfuz diletakkan Lahul Mahfuz Baitul Izza. Dari Bait Izza kepada hati Nabi Muhammad. Itu transenden, beyond logic. You never understand about this. Ya, you never understand. We can explain with Allah tell us. Ya, Allah kasih tahu kita baru kita paham. Tapi kalau Allah tak kasih tahu, kita tak paham. Karena ini di luar kemampuan. Tapi dari Nabi Muhammad SAW sampai kepada saya, ini ilmiah. Oke, saya coba untuk jabarkan. Pertama, Nabi diajarkan oleh Al-Quran oleh Malaikat Jibril. Informasinya dari mana? Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5.
telah menceritakan kepada kami Abdan, dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az-Zuri dengan riwayat yang sama, telah menceritakan pula kepada kami Bishr bin Muhammad berkata, telah mengabarkan kepada kami Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dan Ma'mar dan Az-Zuri seperti lainnya berkata, lalu telah mengabarkan kepada kami Ubaidullah bin Abdullah dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling lembut terutama pada bulan Ramadan ketika malaikat Jibril alaihissalam menemuinya, dan adalah Jibril alaihissalam mendatanginya setiap malam di bulan Ramadan, di mana Jibril alaihissalam mengajarkan Al-Quran. Sungguh Rasulullah SAW jauh lebih lembut daripada angin yang berhembus. Dalam sekali sekian periode, malaikat Jibril mentahsin bacaan Al-Quran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah metode ini ilmiah? Yes. Saya menghafal Al-Quran selama seminggu sekitar 5 surah, 5 ayat. Maka setoran hafalan saya update kepada guru. Maka guru akan coba dengar, perhatikan, betulkan kalau ada salah, benarkan kalau betul. Inilah yang disebut dengan metode ilmiah. Saya dengar, saya ulangi. Listening. Penghafalan dengan model listening. Ini adalah model yang paling mudah untuk menghafal. Try that. Silahkan kalian coba mana yang paling mudah menghafal, dari membaca, dari mata, atau lewat telinga. Itu kemampuan kalian. Tapi kebanyakan coba. Lagu itu dihafal bukan karena dibaca, ditulis liriknya. No. Tapi karena kalian sering mendengar. Maka beginilah metode Al-Quran yang nalurinya, yang mengikuti naluri manusia. Dan mengikuti kemampuan manusia. Tuh. Oke, lanjut. Dan pengumpulan Al-Quran. Kita sudah bicara tentang Al-Quran dari Allah, Lauhul Mahfuz, Bait Iza, hati baginda, kolbu baginda. Itu transcendent. I can explain. I cannot to explain that. Tapi kalau dari Nabi Muhammad kepada sahabat, tabi'in, para ulama, sampai kepada kami, itu bisa saya jelaskan. Gini, Metode tahsin tadi. ini saya solat sekejap 10 minit. Nanti saya Boleh. Siap. Nah, lanjut. Sekarang, pengumpulan Al-Quran itu ada beberapa periode. Pengumpulan Al-Quran, penghafalan Al-Quran, dan penulisan Al-Quran, huruf demi huruf, ayat demi ayat, surat demi surat, dalam lembaran yang terpisah-pisah maupun lembaran yang telah terbukukan, itu terjadi sebenarnya secara komplit di zaman Abu Bakar Siddiq. Tidak lama ketika Rasulullah wafat. Abu Bakar hanya menjadi khalifah selama 2 tahun. Artinya tidak jauh dari meninggalnya baginda. Tapi Al-Quran telah ditulis di zaman Rasulullah karena memang pada Rasulullah hidup beliau memiliki penulis-penulis wahyu. Salah satu nama yang masyhur adalah Zaid bin Sabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Talib, dan banyak penulis Al-Quran lainnya. Tapi yang paling masyhur adalah Zaid bin Sabit. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat kepada beliau, dan semoga Allah izinkan saya berjumpa dengan beliau nanti di surganya Allah. Itu adalah salah satu tokoh yang saya idolakan. Merinding saya kalau membacakan tentang nama orang-orang seperti itu ya. Di zaman Rasulullah beliau menjadi penulis wahyu. Al-Quran dikumpulkan dalam 3 periode. Pada masa Rasulullah dituliskan, dihafalkan, dan ditulis. Dalilnya ada. Pada masa Khalifah Abu Bakar dikumpulkan, ditulis, dimushafkan. Mushaf ini disimpan oleh Hafsah, sepeninggalan dari Abu Bakar, Umar, kemudian disimpan oleh Hafsah. Ketika Utsman hendak menyalin, membuat kembali salinan-salinannya, maka yang disalin dari mana? Yang ada pada Hafsah. Ini namanya apa? Autograf. Apakah masih ada? Tentu kita tidak punya. Jangankan kita, seluruh agama manapun tidak punya autograf kitab sucinya. Oke? Nah, jadi awal muasal sahabat mengumpulkan Al-Quran itu karena adanya perang Yamamah, di mana banyak para hafiz wafat, maka kemudian muncul ide dan gagasan yang kalau kita bicara tentang siapa Umar ibnu Khattab, maka Rasulullah pernah berkata, kalau ada nabi setelahku, maka dia adalah Umar, karena Umar adalah orang yang sering mendapatkan ilham dari Allah. Ya, ada kemuliaan pada diri Umar. Maka Umar memiliki ide dan gagasan untuk membukukan Al-Quran. Berkatalah kepada Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah pada waktu itu. Maka validatornya jelas. Siapa validatornya? Para sahabat yang masih hidup. Ya, validasinya seperti apa? Dengan metode hafalan, di mana
dikumpulkan berdasarkan saksi-saksi mata. Kemudian Al-Quran dikumpulkan menjadi mushaf di zaman Abu Bakar Siddiq dan kemudian disalin kembali di zaman Utsman ibnu Affan. Itulah 3 periode pengumpulan Al-Quran. Nah, itu lanjut. Mungkin sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, Pak Nauli Aritonang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih. Waalaikumsalam warahmatullah. Muslim ya? Alhamdulillah. Oke. Sebelum saya lanjut materi, ada yang mau disampaikan Pak Nauli? Enggak, saya dengarnya nih kalau hitungannya berapa SKS ini nih. 1 SKS sebenarnya, tapi saya jadikan tidak sampai sehari lah ya. Alhamdulillah. Ya dilanjut lah. Oke. Ya, Pak Nauli, nanti kalau ada yang mau disampaikan silakan, kalau tidak izin untuk menyimak di bawah ya, karena biar tidak ada kecemburuan sosial dari teman-teman di bawah ya. Nanti saya dikira. Oke. Oke, lanjut. Kalau kita baca dalam kitab Bukhari hadis nomor 4, telah menceritakan kepada kami Musa Ismail, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Awana berkata bahwa telah menceritakan kepada kami Musa bin Abu Aisyah berkata, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Zubair dari Ibnu Abbas tentang firman Allah Ta'ala, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat ingin menguasainya. Berkata Ibnu Abbas, Rasulullah SAW sangat kuat keinginannya untuk menghafalkan apa yang diturunkan Al-Quran dan menggerak-gerakkan kedua bibir beliau. Berkata Ibnu Abbas, aku akan menggerakkan kedua bibirku untuk membacakannya kepada kalian sebagaimana Rasulullah SAW melakukannya kepadaku. Berkata Sa'id, dan aku akan menggerakkan kedua bibirku. Hadis ini menunjukkan betapa menghafal Al-Quran menjadi hobi, menjadi kebanggaan para sahabat waktu zaman dulu, diceritakan dalam hadis nomor 4 kitab Sahih Bukhari. Artinya menghafal Al-Quran menjadi hobi, hal yang dibanggakan. Maka wajarlah kiranya para sahabat itu semua menghafalkan Al-Quran. Lanjut, silakan kita lihat materi selanjutnya. Nah, saya akan bacakan satu literasi. Nah, ternyata Al-Quran pada zaman Rasulullah dibuktikan juga bukan hanya dihafal, tapi juga dituliskan. Dan ini ada dalam buku Yunahar Ilyas di halaman ke-84. Saya ulangi, di halaman 84. Kalau mau lihat kutipannya bisa, ya ini bukunya, saya kutipkan bukunya. Kredibilitas sumber saya ya, saya tidak mau tepu-tepu. Perhatikan, ini adalah buku Yunahar Ilyas di halaman ke-84. Silakan di cross check sendiri, jangan manja. Tugas saya memberikan dari mana sumbernya. Ini pun bisa ditonton kembali. Kalau kalian kehilangan sumber, kalian bisa ulangi videonya nanti. Nah, dalam kitab Al-Mustadrak dikutip oleh As-Suyuti, salah satu ulama ulumul Quran umat Islam. Hakim meriwayatkan dengan sanad sesuai dengan syarat Asy-Syaikhain bahwa Zaid ibnu Sabit mengatakan, kami pada masa Rasulullah SAW menyusun Al-Quran pada Riqa. Artinya Al-Quran telah disusun, ya, pada Riqa. Yang dimaksud oleh Zaid dengan menyusun Al-Quran di sini adalah menyusun surat demi surat, ayat demi ayat sesuai dengan petunjuk Rasulullah yang bersifat tauqifi. Apa itu tauqifi? Petunjuk Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh malaikat Jibril, dan ini ada dalam Subhi As-Salih, Mahabis fil Ulum Quran, Beirut Dar Ilmu Malayun, apa ini? Malayin 1977 halaman 70. Ini footnote-nya. Artinya di sini menegaskan bahwa Al-Quran itu bukan hanya dihafalkan, tapi juga ditulis, bahkan disusun di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita validatornya jelas, validasinya jelas, informasinya pun valid, yaitu berupa hadis. Hadis itu lebih tinggi daripada sejarah. Nanti saya bahas. Saya katakan, ini statement yang cukup tinggi, mungkin akan dikritisi oleh para saintifik. Hadis lebih tinggi daripada sejarah. Ini informasi saya loh. Ya, saya nih statementnya ngeri nih. Bahkan saya tunggu orang untuk menggugurkan statement saya bahwa hadis lebih tinggi daripada sejarah. Nah, jadi kalau ada para ilmuwan, skolar dari skolar bahasa, skolar filsafat yang ingin membantah saya, bahkan sejarawan pun ingin membantah statement saya bahwa hadis lebih tinggi daripada sejarah, silahkan hadirkan bukti-bukti di hadapan saya bahwa sejarah lebih tinggi daripada hadis. Itu. Ya, itu.
Kalau saya bisa tunjukkan bukti-buktinya. Ya, kalau saya bisa. Nah, lanjut, tapi itu bukan poin saya hari ini. Lanjut. Kemudian hadis nomor 4603. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Asail dari Ibrahim bin Sa'ad, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Ubaid bin As-Sabbaq bahwa Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu berkata, Abu Bakar mengirim para kurban perang Yamamah kepadaku dan ternyata Umar bin Al-Khattab ada di sisinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Umar mendatangiku dan berkata, mayoritas korban perang Yamamah adalah para penghafal Al-Quran. Dengan gugurnya mayoritas penghafal Al-Quran, maka aku khawatir sebagian besar Al-Quran juga akan hilang. Ini adalah hadis yang menceritakan tentang asal muasal munculnya ide pembukuan Al-Quran di zaman Abu Bakar Siddiq, diprakastai oleh Zaid bin Sabit. Yang mana Zaid siapa? Penulis wahyu zaman Rasulullah. Maka bisakah Zaid dikatakan validator? Yes. Yes. Jelas. Nanti saya akan masuk ke ilmu di Kristen nanti. Nanti akan muncul banyak pertanyaan. Mampu tidak? Tidak mampu. Seperti ini. Lanjut. Kemudian dalam kitab Bukhari nomor 4604. Telah menceritakan kepada kami Musa, telah menceritakan kepada kami Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab. Kenapa harus saya bacakan ini? Ini namanya adalah sumber, sanad, al-isnad minad din. Sanad bagian dari agama. Agama kita kuatnya karena sanad. Ibnu Syihab bahwasanya Anas bin Malik telah menceritakan kepadanya bahwasanya Huzaifah bin Al-Yamani datang kepada Utsman setelah sebelumnya memerangi Ahlus Syam, yakni pada saat penaklukan Armenia dan Azerbaijan bersama penduduk Irak, dan ternyata perselisihan mereka dalam qiraah dalam cara membaca Al-Quran mengejutkan Huzaifah. Maka Huzaifah pun berkata kepada Utsman, rangkullah umat ini. Ingat teman-teman, dalam Islam itu ilmu itu muncul karena ada problem. Pembukuan Al-Quran muncul karena banyaknya hafiz yang wafat, maka dibukukan. Kemudian pengkanonisasian Qiraat muncul karena banyaknya qiraat yang beredar yang menjadi asbab antara satu sama lain umat Islam bertengkar. Itu ya. Jadi begitu prosesnya, sangat-sangat naluriah sekali. Nah, lanjut. Kalau seandainya tidak ada permasalahan, maka tidak akan muncul apa yang... Oke, sebentar. Sebentar, saya lanjut ke tema materi yang lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang syubhat tentang Al-Quran. Ada syubhat, tuduhan dari kalangan orientalis yang mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud menolak Al-Quran. Maka itu semua tertolak. Kenapa? Karena materi mushaf Ibnu Mas'ud itu pun menyebar. Pertanyaannya, ada tidak dari kalangan umat Islam yang menolak sebagian ayat dan menerima sebagian ayat? Tunjukkan golongan apa, di mana mereka. Karena Ibnu Mas'ud mushafnya beredar. Maka coba tunjukkan golongan umat Islam yang menolak Mu'awizatain, misalkan yang menolak bahwa ini adalah Al-Quran. Coba tunjukkan. Kalau nggak ada, maka itu bukan masalah. Lanjut. Yang kedua, Ibnu Mas'ud tidak sepakat Zaid sebagai penulis Al-Quran. Itu pun terbantahkan. Jadi tentang Ibnu Mas'ud yang menjadi framing dari para orientalis itu, kitab ulama punya jawabannya semua. Dan saya juga bisa menjawab itu. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa tidaklah seluruh ayat Al-Quran itu mutawatir. Karena Zaid Ibnu Sabit pernah mengatakan bahwa waktu mengumpulkan Al-Quran pada masa Abu Bakar, dia tidak menemukan akhir surat At-Taubah kecuali pada Abu Khuzaimah Al-Ansari. Dan pada masa Utsman tidak menemukan satu ayat surah Al-Ahzab kecuali pada Khuzaimah. Jawabannya adalah Zaid tidak bertentangan dengan kemutawatiran Al-Quran. Karena Zaid sendiri adalah seorang penghafal Al-Quran. Maka ketika dia menghafal Al-Quran, dia tahu mana Al-Quran yang tidak ditemukan, mana Al-Quran yang ada. Itu ya, karena penulisnya Zaid. Zaid sendiri adalah penghafal. Menghafalkan seluruh Al-Quran sebelum Rasulullah wafat, dia sudah menghafalkan seluruh Al-Quran. Nah itu. Ya, jadi ilmiah sekali. Siapa validator Al-Quran? Penulisnya sendiri, yang adalah penghafal sendiri, sahabat sendiri, bahkan penulis wahyu sendiri. Kita masuk ke Kristen sekarang. Tapi nanti kita sapa dulu yang sini. Pak Nauli ada pertanyaan? Kalau tidak mungkin saya naikkan satu-satu. Mungkin bukan pertanyaan ini, cuman ada sedikit saya tambahkan. Dan Silakan. juga dapat dirasakan ya.
semakin kita berusaha menghafal Al-Quran, semakin kuat memori ingatan kita tentang apapun, termasuk materi-materi yang ada di Al-Quran itu. Itu adalah salah satu dari hikmah kita membaca Al-Quran yang kita harus upayakan. Mungkin kalau minggu ini kita satu surah, minggu depan ada tambahan, itu akan memperkuat memori ingatan kita. Itu nyata. Itu saja, Uni. Oke, terima kasih Pak Nauli. Izin saya turunkan biar kita izinkan atau kita khususkan komal saya untuk non-muslim. Karena saya ini pengajar non-muslim, bukan pengajar umat Islam. Siap, Uni. Siap. Materi Assalamualaikum kajian saya adalah komparasi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nauli. Oke, ODGJ. Halo ODGJ. Halo ODGJ. Oke, Mr. Bon. Pak Bon. Pak Bon. Oke, saya turunkan. Saya sudah bilang materi ini memang materi yang sangat sulit karena materi ini boleh saya katakan materi yang sangat akademik dan saya tidak yakin kalau ada umat Kristiani yang bisa membantah atau ya. Mungkin Apa Milo ada yang mau ditambahkan sebelum saya masuk ke perbandingan di Bible? Setakat ini jelas, boleh teruskan. Oke. Kita akan teruskan. Sekarang kita ke Bible. Kita ke Biblos. Oke, bismillah ya. Kajian saya ini diperuntukkan bagi seluruh manusia. Dan hak saya ini adalah hak secara akademisi. Kalau ada unsur fitnah di dalam statement saya, record, laporkan kepada lembaga-lembaga terkait. Silakan. Saya berani untuk bertanggung jawab. Sekarang kita komparasi. Oke. Saya mau tunjukkan Bible, transmisi Bible. Kita gunakan data-data yang sering saya gunakan lah ya. Dari Burita Wahyu, dari Katolisitas. Ini perbandingan ya. Dear Muslim dan Muslim silakan. Halo Dear. Halo Dear. Ibu Artini. Halo Ibu Artini. Cebi bantu Cep. Kalau nggak bersuara diturunkan aja Cep. Sebenarnya saya punya materi sendiri tentang transmisi Bible, tapi saya mau biar teman-teman mudah mendapatkan informasi ya. Pertama kita mulai dari kapan Bible ditulis ya. Jadi kalau informasi yang jelas itu informasi yang bisa menjawab. Jadi kalau informasi Pak Setiawan. Oke, izin saya turunkan ya. Kalau Al-Quran itu bisa menjawab ya, siapa, mengapa, siapa penulis Al-Quran, mengapa ditulis Al-Quran, di mana ditulis Al-Quran, kapan ditulis Al-Quran, bagaimana penulisannya, bisa dijawab ya. Kita balikin dulu yuk. Siapa penulis Bible? Anonymous. Kapan Bible ditulis? Tidak pasti. Bagaimana latar belakang penulisannya? Juga tidak pasti. Macam mana proses dia? Suspicious. Oke, thank you. Ya, itu dulu. Itu perbandingannya. Sekarang mari kita lihat informasi about Bible. Bang Milo mungkin ada yang mau tambahkan dulu sebelum saya buka data-data. Tak mengapa. Ini teruskan dulu. Nanti saya tambah-tambahkan. Saya masih tunggu ada kawan-kawan kita dari luar Islam yang betul-betul ingin diskus ya, dengan menggunakan hati nurani, kognitif sehat,
Tak boleh tantrum. Karena saya tak nak debat kusir hari ini. Saya mau kita sama-sama belajar. Oke, mari kita bahas tentang transmisi Bible dari Bible for Indonesia. Halo Pirates. Macam mana tu? Oke, jom siapa nak discuss dengan I naik ke atas. Tapi I tak nak discuss dengan orang yang gampang marah, gampang bercakap kotor, ya kan? Karena I lagi tak nak buang energi buat hal-hal tak patut, tak penting dan tak ada guna. Nah, jadi I nak hari ini betul-betul belajar mengajar. Nah, belajar dan mengajar. Nah, kalau kita cakap tentang transmisi Bible, dari perjalanan Bible dalam perjalanan panjangnya, kita akan mengetahui transmisinya. Mungkin teman-teman kalau yang ingin tahu, saya ambil sumber dari sini. Kredibel tak kredibel, saya tak tahulah. Apa Kristen ni punya literasi kredibel, saya tak faham lah. Ya, macam tu Jadi pertama saya tak tahu Kristian ni ada tak yang literasi dia kredibel. Because kalau I kasih sarapan pagi biblika, orang tak suka berita wahyu tak tolak. Kalau I kasih Katolik, Protestan tolak. Kalau I kasih Protestan, Katolik tolak. Jadi I tak tahulah macam mana nak kasih literasi yang kredibel buat umat Kristian ni. Okay, jadi I tengok je yang ada Okay. Mana-mana ada je lah. Kita baca dulu. Jom kita baca. Kalau kita baca di sini, pertama kita lihat dari mana Bible berasal. Di sini dituliskan Allah kita berasal dari Allah yang berbicara. Ibrani pasal 1 nomor 1-2. Dia telah memberikan kita harta sangat besar perkataannya yang dicatat dalam bentuk fisik sebagai kitab suci melalui berbicara. Allah telah memanifestasikan dirinya, dengan demikian mewahyukan pada apa adanya dirinya dan tujuannya kepada umat manusia. Manusia mencatat apa yang Allah katakan. Nah, ini dia. Ini poin saya ya. Manusia mencatat semua yang Tuhan katakan. Pertanyaannya, apakah semua yang dikatakan oleh Paulus itu adalah Tuhan yang cakap? Tidak. Because Paulus katakan bahwa apa yang dia katakan tidak semua adalah perintah Tuhan. Maka ternyata dalam Bible tidak semua masuk dalam definisi bahwa wahyu Tuhan itu adalah perkataan Tuhan yang tercatat. Gagal sudah. Hancur. Ya, this is doctrine. Ini adalah pengajaran manusia yang sangat-sangat gampang untuk saya tiup. Hancur lah bu. Hancur lah bu. Hancur betul-betul hancur nih. Bahkan kalau saya tunjukkan bukti, ya evidence, akan sangat-sangat banyak doktrin hancur kalau yang mengatakan bahwa Bible adalah perkataan Tuhan. No. Are you sure? Can you prove that? Cannot. Ya, karena Bible adalah kitab karangan yang dari Anonymous, yang dikanonisasi oleh Anonymous, oleh organisasi, lembaga kegerejaan yang sampai sekarang saya tak tahu siapa itu punya pasal, siapa punya kerja tu, yang mengkanon kitab ini menjadi kumpulan kitab, kemudian diklaim sebagai holy book. Ya, sampai sekarang pun saya tak tahu Siapa yang punya otoritas yang kanon itu Bible. Ingat, kanon Bible artinya adalah ada pilihan-pilihan. Ini cakap Tuhan, ini bukan kata Tuhan, ini buku dari Tuhan, ini bukan. Itu nama dia kanon. Tolong bedakan antara kanon dan kodifikasi. Kodifikasi pengumpulan, kanonisasi itu pensandaran. So, sebanyak-banyak itu apokrif, sebanyak-banyak itu surat beredar, siapa yang punya otoriti? Yang mengatakan 4 Injil ni Injil sinoptik, ini deuterokanonik, ini Injil betul, ini perkataan Tuhan. Siapa? I tanya siapa? Siapa orang dia? 6 tahun I diskusi, I tak dapat jawaban dia. Satu pendeta pun tak ada yang jawab ni. Yang ada tu mikir dia orang putar, pusing. I pun ikut pusing. Till now. Ya, makin belajar Bible, makin pusing. Kalau cuma cakap bapak-bapak gereja banyak tahu. Bapak gereja mana? Sebut nama. Agus pun tak tahu. Ya, Agus pun tak tahu. Bunda Korla pun tak tahu. Lanjut. Siapa manusia yang telah menulis Bible? Sebut satu nama. Kalau tak ada, jangan menceracau. David, bahasanya kitab. Oh maaf, saya ini komparator. Saya ini komparator, pembanding saya ini.
pembanding, orang yang suka membanding-bandingkan. Why? Karena dengan membandingkan, saya bisa tunjukkan mana yang betul, mana yang tak betul, mana batil, mana hak. Macam tu. Apa bahasa asli? Kalau saya cakap tadi, bahasa asli Al-Quran dalam literasi Al-Quran yang disebut dengan hadis yang informasinya lebih akurat daripada sejarah. Bahasa asli Al-Quran adalah bahasa Arab yang adalah bahasa kaum Quraisy. Sekejap, saya nak minum dulu. Sekarang saya nak tanya, apa bahasa asli Bible? Aramaik, Yunani, Ibrani, bahasa Roh, bahasa Minang, bahasa Batak. Tolong sebut. Sebut satu nama. Itu ya. Itu. Tolong. Itulah. Abang Milo ada tak yang disampaikan? Yalah, kalau ikut logik akal kan, seharusnya Bible itu atau Gospel ataupun Injil itu sepatutnya bahasa Aramaik lah, kerana orang yang menerima wahyu itu berbahasa Murid-muridnya orang Yunani, orang Yahudi. Ya. So, harusnya bahasa Ibrani. Gitu kan? Nah, permasalahan bahasa asli Bible-nya, Bang Milo, ini menjadi problem dalam intern Kristen. Ada orang yang pakai Septuaginta karena dipercaya bahwa teks Pentateuch, 5 kitab Musa, berbahasa Yunani itu lebih dulu ada daripada teks Misora yang selesai di abad ke-5 sampai 10. Jadi yang menterjemah ni yang mana ni? Yang teks Misora kah, yang teks Yunani kah? Nah gitu. Yang kedua, Perjanjian Baru. Antara gereja Syriak percaya kalau bahasa Perjanjian Baru ditulis dengan bahasa Aram. Makanya ada teks Sefaria. No. Apa nama itu? Kitab Peshitta. Ya, Peshitta. Tapi orang-orang yang dari kalangan Eropa itu lebih percaya bahwa Bible ni pakai bahasa Yunani. Walaupun nanti diterjemahkan lagi dalam bahasa Latin. Tapi kalau kita tengok macam mana liturgi ni lebih banyak pakai bahasa Latin ni. Tuh. Sekarang kita cakap pasal kanon. Saya sudah ajukan pertanyaan. Saya tak mampu jelaskan. Okey. Saya tak mampu jelaskan tentang kanon because I need explanation from another people from Kristen. macam orang India pakai bahasa Inggeris. Saya justru butuh penjelasan dari umat Kristiani tentang kanonisasi Bible. Tuh. Jadi saya tak pandai explain ya, because I never ever have knowledge about this. Saya tak dapat knowledge tentang ini. Dan saya rasa pun tak ada orang Kristen dapat knowledge tentang inilah. So kalian mikir orang tak dapat juga jelaskan dengan kita, Abang Milo. Saya rasa lah. Jadi tu ya. Jadi baina sama' wa sumur. Baina sama' wa sumur maksudnya adalah ibaratkan langit dan sumur antara Al-Quran dengan Bible. Like that. Ini agak pedih, Bang Milo. Bahasa macam ni kalau orang Kristian dengar, mereka akan tersakiti. Tapi memang fakta itu memang menyakitkan dan kebenaran tak kenal perasaan. Macam mana menurut Abang Milo? Saya melihat ginilah. Saya melihat Bible ni kalau dalam Islam dia macam hadis mauduk. Macam tu lah. Macam tu lah, boleh lah. Siapa tulis, tak tahu apa. Betul. Asal dari mana, siapa yang punya otoritas. Betul. Nak kata hadis do'if pun tak boleh. Dia hadis mauduk sampai tahap hadis palsu. Agaknya lah hadis mungkar pun boleh. Coba kalau kita cakap macam mana ada pasal cerita orang mati untuk menanggung dosa orang, itu hadis mungkar tau. Itu bertentangan dengan knowledge, bertentangan dengan logik, bertentangan dengan your empathy. Ya kan? Ini bolehlah katakan kita kalau kita hadis mauduk tu hadis yang palsu kan. Kalau kita cakap tentang pasal hadis mungkar, ini lebih dari mauduk. Hadis yang tak boleh diterima, betul-betul hadis mungkar lah. Malicious. Tentu. Hadis memang niat jahat. Ya. Inilah yang I cakap tadi tentang doktrin sesat. Dan I bisa tunjukkan
Waalaikumsalam Milo, warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar? Kenapa akun saya yang satu dipakai sampai ini diblokir tuh dia? Yang mana? 02 Jangan dipakai dulu. udah nggak bisa naik lagi. Parah nih. Coba bisa kayaknya. Sampai ke bawah mimpi loh tadi semalam tuh dia. Apa? Nanya sama si Yesus, kenapa sih dia kasih jodoh ibunya orang tua? Terlalu dipikirkan jodoh orang. Dia nggak mau Pikirkan jawab. jodoh. Jangan pikirkan jodoh orang, pikirkan jodoh sendiri. Sibuk mikirin jodoh orang sampai lupa dengan jodoh sendiri. Iya kan Bang Milo? Betul. Enggak Bang Milo, dia kan Tuhan tuh Bang. Kenapa sih dia kasih jodohnya itu ibunya sendiri itu orang tua gitu kan? Jadi Kakek 90 tahun jadi tukang Om kayu lagi. nih, Abang Milo, Om nih, abang kita nih, dia nih lagi terfikir lah. Dia lagi terfikir kenapa pula Yesus nih sebagai mama daripada sebagai anak daripada mama Tuhan, sebagai anak dari seorang, okeylah macam ni Macam mana dia cakap? Sebagai Tuhan lah. seorang anak, kenapa dia biarkan ibunda dia punya suami miskin tukang kayu macam tu? Itulah. Kenapa tua, kenapa kalau seandainya dicari tukang kayu kaya, berarti ni ibu dia matre ke atau macam mana? Macam itulah. Jadi om kita, abang kita ni dia fikirkan masalah yang tak ilmiah lah. Saya tak nak jawab Kalau dia- lah ini. Kalau dia, Remeh lah, kalau dia remeh. Tuhan kan, Remeh lah. kalau dia Tapi Tuhan kan dia yang penting. ngatur jodoh ibunya kan? Iya kan? Mungkin itu dalam kognitif kita sebagai orang Islam. Tapi kita tak tahu Tak, kalau sama begini. Kan katanya Yesus itu boleh mengawal cuaca, betul? Boleh buat perkara-perkara ajaib lah. Kalau sekadar cuaca tu, kalau dia nak bagi hujan pun boleh hujan, kalau nak suruh petir sambung menyambung pun boleh. tapi mungkin Tapi pertanyaan Tapi ketika dia disalib, kenapa dia tak suruh petir tu sambar orang Romawi tu ke macam mana? sebetulnya kalau kita kembangkan, kita elaborasi ini tema tentang bagaimana Yesus memperlakukan ibundanya. Saya punya materi yang lebih sangat seronok untuk kita nak bahas. Tapi tak apalah ya, kita bahas. Contoh macam gini. Kalau itu pertanyaannya, pertanyaan yang paling banyak mengganggu pikiran saya adalah dalam 10 hukum Torah ada perintah untuk berbakti kepada orang tua. Itu perintah. Bu Lina, izin saya turunkan ya. Nah, jadi dalam 10 hukum Torah ada perintah untuk berbakti kepada orang tua. Sementara Yesus sebagai person yang memberikan tauladan, mengajar dan harus mengajarkan, lalu mempraktekkan pengajaran, kecuali dia cuma sekedar mengajarkan tapi tak bisa praktek. Tapi Yesus lakukan tak itu dengan orang tua dia. Contoh, kalau dia bisa bagi roti untuk ribuan orang, kenapa dia buat mamak dia susah? Kenapa tak jadi punya pabrik roti ke? Jadi kaya kah? Ya kan? Nah, sama macam kenapa ketika Yesus sedang berpidato atau mengajar di Bukit Zaitun. Bang Sari di mute dulu. Bang Saripu apa itu? Kenapa ketika Yesus itu sedang mengajar di Bukit Zaitun, ketika ibunda dan adik keluarganya datang, dia tak langsung sambut dengan, wah ibu aku datang, saya kejar. Kalau saya jadi presiden, saya sedang cakap, ada orang tua saya datang, ajudan saya cakap, Uni, itu orang tua, kasih bangku VIP. Betul tak Bang Milo? Betul. Mantap. Tapi apa yang Yesus coba katakan? Ketika orang tua dia datang, dia sedang berpidato. Dia cakap apa? Tuan, orang tuamu datang dan saudaramu. Apa dia cakap? Mana orang tuaku? Mana saudaraku? Mereka lah yang mendengarkan firman Tuhan. Ada tak digubris orang tua dia? Tak ada. Itu. Nah, waktu di umur 12 tahun, dia hilang 3 hari 3 malam. Buat ibu dia khawatir. Sebagai Tuhan, boleh tak membuat orang tua khawatir? Boleh tak? Sebagai Tuhan. Jadi dia melanggar hukum Taurat tu. Dan terakhir konklusinya adalah, kalau memang dia mencintai ibunya, kenapa dia ke surga tak bawa ibunya? Dia lebih banyak membawa penjahat. Apa kata dia dengan penjahat tu? Hari ini engkau juga denganku di Firdaus. Itu penjahat. Ada tak dia cakap dengan ibundanya? Hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Ada tak?
Inilah kalau kita cakap pasal orang tua nih, ini menjadi materi saya, tapi materi yang tak ilmiah lah. Tapi bolehlah kita pakai kognitif lah, tak apalah. Cuma mungkin kita boleh ambil kesimpulan jadi. Kalau kita melihat Yesus itu sebagai orang yang baik, orang yang sepatutnya memberi teladan, tetapi cerita yang kita dapat daripada dia itu nampaknya tak baik, sepatutnya kita menganggap itu sebagai palsu. Betul tak? Ini materi kemarin nih Bang Milo. Saya bisa membuktikan bahwa Yesus yang disembah oleh orang Kristen adalah Yesus hasil hubungan badan. Anak manusia bernama Maria dengan dengan Yusuf. Itu makanya saya katakan Yesus Christ yang tergantung mati terkutuk di tiang salib dengan Nabi Isa itu sangat-sangat berbeda. Hanya Nabi Isa dituduh sebagai orang yang tergantung ini, padahal Nabi Isa diselamatkan oleh Allah. Artinya asumsi dari mereka mengatakan bahwa itu adalah utusan Tuhan, itulah yang mereka sembah. Karena kalau kita tengok Al-Quran, penyembah berhala dan berhala akan masuk neraka. Mungkin tak Nabi Isa yang disembah, kemudian dia masuk neraka? Tak mungkin. Maka Nabi Isa tidak disembah, tetapi Nabi Isa dituduh sebagai sembahan mereka. Itu kata yang lebih tepat. Paham tak Bang Milo maksud saya? Faham. Mereka tak sembah Nabi Isa, karena Nabi Isa Allah angkat. Nabi Isa tidak kena-mengena. Nabi Isa tak bertanggung jawab. Tapi mereka menuduh yang mereka sembah itu adalah Nabi Isa. Macam tu Bang Milo. Itu kenapa dikatakan bahwa itu adalah diserupakan. Kenapa? Karena saya bisa buktikan orang yang terkutuk di tiang salib itu adalah anak manusia hasil hubungan biologis berdasarkan opini Bible. Saya bisa tunjukkan. Kemarin saya ada dengar. Nah, Dia juga kasih kalau dia asli, waktu yang samping-samping itu mungkin dia bilangin kan mereka berdua yang di samping-samping ini turunin aja lah, saya yang tanggung dosanya mereka, gitu kan? apa ini sorry. Waktu disalib itu. Iya, dan kalau kita tengok, Yesus memiliki sifat-sifat yang tidak sesuai dengan karakter seorang nabi. Temperamen, emosian. Dan juga suka berkata-kata kasar. Makanya saya katakan. Dimaki. Ya, kuat marah dia. Nah ini kan kita pembuktian, tapi kembali lagi ini tidak absolut, tetapi ini adalah pembuktian. Kalau ada yang bisa bantah silakan. Kalau tak ada yang mampu bantah, diam senyap ke bawah, typing aja lah. Terus saya ikut naik. Mungkin itu. Pak Sarip, ada yang mau disampaikan Pak Sarip? Saya tunggu orang Kristen yang bisa bantah. Kalau tak ada yang bisa bantah, tak payah nak naik. Tak payah nak naik. Karena ini materi sangat berat. Victoria, macam tu aja kau betul. Bantahlah kalau saya salah. Jangan cuma mengumpat, memaki jawab dekat bawah tu. Apa pula punya Roh Kudus macam gitu? Kalau awak betul-betul yakin agama awak betul, awak confident. Confident untuk naik ke atas, bantah saya. Tapi kalau awak sendiri tak bisa menunjukkan mana yang betul, kenapa awak bisa bilang saya salah? Gini loh, saya bisa bilang awak salah, kalau saya pun bisa tunjukkan mana yang betul. Ini loh yang betul. Tapi kalau Anda tidak bisa menunjukkan mana yang benar, Anda tidak berhak mengatakan saya salah. Contoh, saya katakan, Bible bukan kitab suci. Saya bisa tunjukkan bahwa Al-Quran lah yang benar. Gitu loh. Tapi kalau cuma sekedar karena kemarahan, kebencian, apa yang saya kaji dan saya pelajari, Anda mengamuk di bawah, itu cuma akan jadi masalah Anda sendiri loh. Karena ketika Anda marah, bulu saya tidak berkedip sedikit pun gitu loh. Anda pikir ketika Anda marah, pori-pori saya tertutup? Anda memaki, lubang hidung saya tersumbat? Anda menghujat, gigi saya copot? Tidak. Hati Anda semakin tersakiti, jiwa Anda semakin resah, dan ilmu tidak akan sampai kepada Anda. Gitu loh Victoria. Naik saja ke atas. Itu pun kalau betul Anda yang gentlewoman. Yang gentlewoman ya. Yang sholat silakan sholat, karena di sini waktu Isya 19.50 waktu Ternate. Saya sedang uzur. Oke, saya turunkan Pak Sarip. Jin Khaul. Silakan. Jin Khaul. Halo. Jin Khaul.
Sebentar lagi saya mau close karena saya juga mau istirahat. Jin Haul, Budianto otak setengah. Saya lebih bangga dikatakan wanita berotak setengah, tapi saya mampu membuktikan kebenaran Al-Quran saya dan ketidakbenaran kitab Anda daripada Anda mengaku punya full otak tapi nggak berfungsi, Pak. Jangankan Anda bilang otak saya setengah, Anda bilang saya nggak ada otak juga nggak masalah. Berarti saya hebat, tidak punya otak tapi pinter, ya kan? Anda nggak malu kalah dengan otak setengah kayak saya? Oh ya, Kalau ini, otak, ini di dalam Bible itu ada perkataan jin tak? Jin mereka ada tak di kenal dalam. jin. Mereka tuh Istilah- adanya oh. pneuma, Oh gitu. pneuma ruah. Ya, halo Kak Uwan. Silakan Kak Kak. Uwan. Oke, ini kepencet kayaknya. Islam merasa terancamkah SMP tiap hari ngupas kitab suci orang asumsi sendiri lagi? Al-Jawi, ketika seseorang membahas sesuatu, bukan berarti yang dibahas itu adalah yang benar. Justru yang sering dibahas di publik adalah sesuatu yang adalah masalah. Nah, kenapa saya selalu membahas Bible? Ya, saya menemukan masalah dalam Bible. Gitu. Kalau Anda buktikan bahwa Bible tidak bermasalah, naik ke atas. Kalau tidak, diam di bawah. Shh. Karena tidak ada satupun hukum yang melarang saya untuk membahas Bible. Karena Bible adalah sumber literasi ilmu yang mana konteksnya universal. Diterima kebenarannya secara universal dan dimiliki secara universal boleh untuk siapa saja. Karena Bible dijual bebas dan tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa Bible hanya boleh dibaca umat Kristiani dan dipelajari umat Kristiani. Mohon maaf ya, jangan tersakiti lah. Ya, ketika saya belajar jangan tersakiti. Emraham, halo. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak Emraham. Muslim non Muslim, Pak? Muslim, Bu. Ya, silakan ada yang disampaikan, Pak. Iya, saya cuma mau bertanya sedikit ini bagi-bagi pengetahuan. Kemarin saya masuk di Komal Kristen. Ada pernyataan katanya dalam Al-Quran itu ada ajaran membunuh ya. Saya bingung. Mm-mm. Tolong dijelaskan, Bu. Bu Ripa, Ibu Ripa, Halo? halo, Halo? Halo. Iya. Sebentar, Ya, tadi saya halo, kehilangan halo. signal. Sebentar. Pak Ooli, sebentar. Saya ke Pak Raham dulu ya. Anda nanti saya sapa ya. Gantian ya. Anda kan terakhir masuk. Oke. Pak Raham, pertanyaannya tadi Pak Raham, sorry tadi nge-lag karena tadi jaringan saya hilang. Pak Raham, pertanyaannya diulang, saya tidak mendengar tadi Iya, saya pertanyaannya. masuk ke Komal Kristen kemarin di CP ya. Ada pertanyaan, katanya dalam Al-Quran ada perintah untuk membunuh. Saya bingung juga dibacakan di situ surat apa ya, lupa. Surat apa yang dibacakan yang membuat Anda bingung, Pak? Dalam Al-Quran yang ada perintah untuk membunuh. Iya, surat apa yang Bapak kan Muslim? Izin Pak Gref ya. Izin bukan maksudnya menggurui, tapi ini untuk umat Islam. Umat Islam kalau bingung dengan Al-Quran, pertanyaan saya, pernahkah kalian membaca Al-Quran? Pak Raham pernah baca Al-Quran? Nah, pernah. Oke, ayat apa yang dimaksud oleh CP yang membuat Anda bingung? Saya bantu untuk menjelaskan. Bentar Bu ya, saya lupa ya. Kemarin ya. Ya, cari dulu ya Pak. Ya, Karena saya tidak mau menanggapi sesuatu yang masih ambigu dan bias. Ya, oke. Oh, Oli, halo, selamat malam. Buka mic-nya, Oh Oli. Nggak apa-apa, teman-teman. Oh Oli, silakan dibuka mic-nya. iya. Selamat Ya, malam Bu. perkenalkan diri. Selamat malam, Muslim non-Muslim, brother. Non Muslim, Kristen. Baik. Umat Kristen di sini boleh membantah, boleh meluruskan kalau kalian punya data, punya antitesis dari semua presentasi yang saya sampaikan tadi. Tema saya adalah tema tentang kitab suci, kevalidan kitab suci, esensi kitab suci, transmisi kitab suci. Dan saya tidak akan mengulangi kembali. Kalau Anda punya penjelasan, silahkan ajukan
menggunakan literasi. Kalau ada pertanyaan berdasarkan penjelasan saya tadi atau tema masih terkait tema, silakan bertanya. Anda punya hak di sini. Silakan, brother. Enggak, saya cuma nanya aja, Bu. Itu Al-Quran itu abad keberapa itu dikeluarkan, Bu? Dikeluarkan. Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang diturunkan berangsur-angsur selama 22 bulan, 22 hari atau kurang lebih 23 tahun sepanjang kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di abad ke-6 sampai abad ke-7. Oh iya, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Cuma itu aja yang saya tanya, Bu. Itu Kalau Bapak sebagai umat Kristen tahu tidak abad keberapa kitab Bapak muncul? kurang tahu, Bu. Oke, pelajari kitab Bapak sehingga Bapak Saya dengar sih dari yang lain-lain, dari apologet yang lain, Kristen yang lain, dari abad ke-1, Bu. bohong. Itu bohong apologet. Bapak mendapatkan informasi bohong dari apologet. Tolong, Bu. Sebenarnya dari abad keberapa, Bu, keluarnya? Baik. Kitab Bapak itu bernama Biblos, artinya kumpulan buku. Kalau Bapak bicara tentang kitab suci yang disebut Perjanjian Lama, itu ada yang mengatakan, dan bahkan Bapak boleh cross check, yang berbahasa Yunani yang disebut dengan Pentateuch itu baru ada di 3 abad sebelum Masehi, Pak. Musa hidup berapa tahun, Pak? Ribuan tahun jaraknya. Tapi kitab yang tertua bernama Septuaginta itu cuma 3 abad sebelum Masehi, Pak. Ini bicara Perjanjian Lama loh. Ya, 3 abad sebelum Masehi. Itu berbahasa apa? Yunani. Di mana dibuat? Di Mesir. Siapa yang menggagas? Raja Ptolemy. Apakah ini adalah informasi akurat? No, ini adalah legenda. Kenapa? Karena tidak jelas sumber-sumbernya. Itu Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ya. Kita bicara Perjanjian Lama. Tapi kalau teks Mesorah, kitab Tanakh, Torah, Nevim, Ketuvim miliknya orang Yahudi itu selesai dibuat dari abad 5 sampai ke 10 setelah Masehi, setelah Islam muncul. Apa itu teks Mesoret? Teks yang dibuat keluarga Mesoret, yang konon katanya dijaga by lisan turun-temurun, konon katanya. Bukti-buktinya saya nggak tahu. Dibuat menggunakan bahasa Ibrani di abad ke-5 sampai 10 setelah Masehi. Setelah Nabi Muhammad hadir. Itu teks Perjanjian Lama. Maka Septuaginta sampai ke Musa ribuan tahun jaraknya, Pak. Ya, ribuan tahun jaraknya, Pak. Apalagi teks Mesorah, jauh sekali. Teks Mesorah dengan Yesus saja selesainya antara 5 abad, Pak. Jauh banget. Nah, sekarang PB diduga ya, Pak. Ini nggak pasti loh, Pak, karena jangankan saya, orang Kristen aja nggak tahu, Pak, aslinya ya. Diduga ditulis di tahun ke-60 sampai 80 Masehi. Diduga loh, Pak, ya. Ini bukan pasti loh, Pak, ini diduga. Oke, saya kasih data deh ya. Saya kasih data. Saya nggak suka dibilang asumsi ya. Saya mahasiswi soalnya. Mari kita lihat datanya. Oke. Kalau Al-Quran ingat ya, ditulis di zaman Rasulullah. 3 periode, zaman Rasulullah, zaman Abu Bakar, zaman Khalifah Utsman. Abad ke-6 sampai ke-7 ya, Bu, ya? Al-Quran ya? Yes. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana dengan Bible. Tapi kodeks di abad pertama nggak ada, itu ya dipahami. Nah, kita lihat dulu Injil karangan Matius. Injil karangan Matius. Ya, Markus dulu. Pertama, penulis Injil. Ini menurut Catholic Identity ya, Pak.
kalian kalau Protestan jangan banyak bantah ya, karena Katolik ini berjasa buat kalian. Kalian kalau nggak ada Katolik, nggak ada Protestan tuh. Kitab-kitabnya tuh duluan Katolik yang punya. Penulis Injil yang diberi nama Markus tidak diketahui. Penulis Injil dipengaruhi oleh kisah-kisah kebijaksanaan dan kepemimpinan Petrus hingga ia mati syahid antara tahun 64 sampai 67 Masehi. Antara ya Pak. Bukti internal menunjukkan bahwa Injil Markus kemungkinan, ini mungkin ya Pak, diduga ya Pak, ditulis antara 65 dan 70 Masehi. Ya, kemungkinan. Ini kemungkinan. Jadi ini semua kemungkinan Pak. Jadi informasi dari Bible itu semuanya kemungkinan Pak. Kemungkinan. Dipercaya, dianggap, dan diduga. Artinya tidak jelas. Maka kalau ditanya kapan Al-Quran Bible ditulis, nggak tahu sebenarnya pastinya. Gitu. Oke, terima kasih Bu sarannya. Itu aja yang saya cuma nanya doang. Jadi terima kasih Bu atas kebersamaannya. Siap. Oke. Kalau ada Boleh saya pertanyaan tunggu, ya? yang lebih, silakan Pak. Terima kasih Pak Ooli telah bergabung bersama saya. Kalau ada teman-teman punya antitesis dari semua presentasi saya tunggu. Karena saya minta dicerahkan. Karena saya seorang pelajar. Hak saya adalah hak belajar. Hak sebagai mahasiswi mendiskusikan hasil pembelajaran saya. Oke, terima kasih. Ya, saya turunkan Pak Ooli ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak Oli. Lianto. Halo Pak Lianto, silakan Pak Lianto. Oke, Desko, halo Desko. Teman-teman, wilayah Indonesia bagian barat mungkin maghrib, di sini sudah lewat Isya karena saya di Ternate dan saya sedang uzur tidak sholat. Halo Desko. Halo Desko. Oke, saya turunkan Desko ya. Oke, Lianto. Halo Pak Lianto. Halo, Ya, selamat malam Pak Lianto, Muslim atau non Muslim? selamat malam Muslim, insya Allah. Ya, ada yang mau disampaikan Pak? Nggak ada, kita nyimak-nyimak aja. Oke, izin saya turunkan ya Pak. Oke. Oke teman-teman, 15 menit kurang lebih saya akan close. Dan nanti mungkin kalau saya tertarik bahas tema ekstrim ya. Nah, ini tema akademik. Saya usahakan kalau siang itu sampai sore nanti saya bahas tema-tema akademik. Ya, esensi kitab suci. Dan mudah-mudahan besok saya bahas tentang esensi kenabian. Kita komparasi tentang kenabian. Dan mungkin besoknya lagi saya bahas esensi manusia. Dan mungkin besoknya, mungkin saya punya tema, saya sebutkan temanya ya. Ini tema-tema mata kuliah kita yang akan berulang saya sampaikan. Dan mungkin akan ada penambahan-penambahan dari saya berdasarkan kajian saya. Yang pertama adalah konsep ketuhanan. Ini tema dasar. Kemudian konsep kitab suci. Ini tema kedua yang dasar. Kemudian konsep kenabian. Ini juga tema ketiga yang dasar. Konsep manusia. Konsep hukum, perintah dalam agama. Dan konsep keselamatan. Isa dan Yesus, tentang Bani Israel, konsep wanita dalam kedua agama, iman Islam, Kristen, Yahudi, kemudian perilaku-perilaku orang beragama, dan penyalipan. Tema-tema ekstrim kita, ya. Kalian pasti suka nih tema-tema ekstrim nih. Saya menghancurkan doktrin ya. Ini model menghancurkan doktrin. Doktrin apa yang saya hancurkan? Ini dia doktrinnya. Sabar. Kalian suka nih. Ini tema-tema ekstrim nih. Biasanya tema-tema ini yang memancing umat Kristiani untuk ngamuk biasanya, ya. Biasanya begitu. Mana nih tema-tema ekstrim? Oke, tema ekstrim adalah penyembah iblis. Aduh, parah ini coy. Penyembah dan ajaran iblis, ya. Penyembah ajaran iblis itu sama tuh, satu tema tuh, satu materi tuh. Yang kedua, mana ini? Nah, kedua penyembah dan ajaran iblis. Yang kedua itu Yesus adalah hasil hubungan badan. Yang ketiga, konsep dosa waris adalah konsep yang tidak berdasar. Yang ketiga, tidak ada keselamatan dalam diri Yesus. Kemudian, apalagi ya? Ini tema-tema yang,
Gagalnya konsep Trinitas sebagai konsep. Nah gini. Itu ya. Ini. Waduh, mana ini? Penyembah pagan. Kemudian mana lagi nih? Ini tema-tema ekstrim ya. Tema-tema ekstrim ini khusus untuk orang-orang yang ada sakit jantung. Yang sakit jantung tolong menghindar, yang sakit TBC tolong menghindar, yang sakit ambeien tolong menghindar. Tema ini tidak diizinkan untuk orang-orang sakit jantung, ambeien, TBC, dan juga lemah syahwat. Jangan ya, bahaya. Tema ini khusus untuk orang-orang yang memiliki kemampuan aja ya. Gitu ya. Karena tema-tema ini tema yang bisa membuat orang meninggal dalam waktu secepat-cepatnya gitu. Halo, kakek. Halo, assalamualaikum Uni, sehat-sehat. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya kakek ada yang mau sampaikan? Tidak Uni, mau dengar aja. Jaga kesehatan Uni, itu aja. Ya, bentar lagi saya jaga kesehatan, bentar lagi nih. Oke ya. Oke. Ini tema-tema esensial ya, tema-tema esensial dan tema-tema ekstrim. Oke, kakek saya turunkan ya. Jadi saya punya beberapa klasifikasi tema, tema-tema akademik, tema-tema ekstrim, tema-tema menjawab, khusus menjawab saja ya, menjawab syubhat. Dan khusus menyerang ada tuh. Ya, khusus menyerang ada. Nanti saya kasih. Awe omong kosong kau. Ya buktikanlah. Kamu ngomong gitu tuh mata saya nggak langsung kehilangan korneanya loh. Rugi kamu ngomong gitu, nggak ada gunanya. Siapa lagi nih? Saya naikin ke atas yang muslim saya turunkan ya. Tidak tahu nih anak ini. Assalamualaikum Uni. Waalaikumsalam. Iya Uni, aku dengar dari tadi apa yang dikatakan Uni ya. Cuman ini Uni, coba Uni ini dulu tadi di tahun 82, 83, 84 yang ajaran setan tentang Children of God dengan pemilik oplap itu yang ada di Perancis. Coba Uni kaji lagi. Itu kasuistik Pak, sama dengan gereja setan itu. Itu kasuistik. Saya mau general. Saya mau general. Konteks saya itu general, yaitu apa? Konteks saya berdasarkan literasi Bible. Kalau kita bicara tentang itu, maka itu akan masuk klasifikasi sekte. Oh. Itu tidak general. Saya mau itu langsung ke semuanya Pak. Semua yang mengaku umat Kristiani akan mendapatkan informasi ini dari pembelajaran saya gitu. Iya, karena Itu kasuistik lah. itu belum pernah terangkat masalah itu ya. Itu sama seperti gereja enggak, itu sebenarnya sama seperti itu sama seperti gereja nudis, sama seperti gereja setan, itu sama seperti gereja di Korea yang, dan saya pikir itu tidak perlu dibahas. Kenapa? Karena itu adalah contoh saja Pak, contoh saja bahwa ada kedekatan kesesatan dengan Kristen itu saja, dan bagi saya itu tidak ilmiah. Ya itulah ajaran setan. Anak yang lahir jadi dinyatakan anak Tuhan, Children of God itu. Nah, dengan program itu tadi dimunculkanlah dengan gagasan pemilik oplap itu. Dengan program pemilik oplap, makanya akhirnya yang sempat aku rasakan itu di tahun 84 ya. 84 terjadinya sempat mau masuk ke Indonesia. Dengan adanya ulama bahwa ada penghalauan bahwa ajaran Bentar. ya gimana? Ajaran itu kan tidak boleh masuk ke Indonesia, dengan adanya para ulama untuk menghalau itu. Dan kejadian itu bahkan sampai artis-artis kita ada yang terjebak di dalamnya.
Karena dengan pernyataan itu tadi bahwa anak-anak Tuhan itu dan program itu, makanya yang bukan ini ya, kita kan masalahnya itu kan karena negara krisis penduduk asli aja waktu itu. Pak, izin saya potong sedikit. Saya tidak mau membahas itu karena itu sama seperti membahas sekte-sekte dalam Islam yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, dan bagi saya itu tidak perlu dikaji karena saya mengajak, tugas saya adalah membandingkan Al-Quran dengan sejenis kitab suci gitu. Berarti jadi saya tidak spesifik membahas aliran-aliran begitu. Usuludin ya perbandingan. Bukan, saya mahasiswi umum, bukan. Saya dari prodi saya di awal adalah pendidikan agama Islam, kemudian pindah prodi menjadi komisi komunikasi penyiaran Islam. Oh, penyiaran, bukan usuludin ya. Biasa kan di IAIN itu kan ada usuludin untuk perbandingan pengetahuan untuk bukan. Saya membandingkan secara autodidak, tapi secara akademik saya lebih mempelajari tentang esensi Islam secara dasar. Tapi kenapa saya membandingkan dengan agama Kristen? Karena saya lihat yang lebih banyak framing, syubhat, tuduhan itu dari kalangan umat Kristiani. Yang paling banyak bertanya tentang Islam itu umat Kristiani. Jadi kenapa saya lebih memperdalam kajian tentang kekristenan gitu. Dan sebenarnya saya mungkin tidak hanya stuck di Kristen, saya juga mempelajari sedikit-sedikit tentang Hindu, Buddha, tapi tidak ada urgensi untuk membandingkan. Kenapa? Belum ada yang meminta untuk membandingkan, kecuali ada umat Hindu sendiri yang mencoba mengajak saya diskusi dialog terbuka, maka pasti saya akan lakukan hal yang sama, komparasi, perbandingan. Oh gitu. Dan ini adalah secara ilmiah ya. Iya, makanya kalau saya selalu aja, saya suka senang gitu loh dengan pembahasan akademik yang dilontarkan oleh UNI itu terhadap rekan-rekan non-muslim ya, yang untuk oten-oten ini biar mereka memahami atasnya perbandingan dengan sejarah-sejarah yang UNI lontarkan itu. Oke Uni, itu aja Uni, nggak ada apa. Siap, makasih Pak ya. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mungkin sudah dekat dengan waktu untuk closing dan istirahat. Saya sapa yang sudah terlanjur naik, yang belum naik hari ini mungkin besok ya. Dan mungkin tadi 2 materi teman-teman, 2 materi, 1 SKS, mungkin 2 SKS tadi. Yang pertama adalah saya menjelaskan sebenarnya adalah esensi dari ilmu pengetahuan dan informasi yang merupakan termasuk ke dalam klasifikasinya itu adalah wahyu dan juga informasi yang non wahyu. Itu yang tadi coba saya jelaskan. Dan mungkin besok saya akan perdalam atau elaborasi lagi. Dan saya juga tadi menyinggung transmisi. Jadi artinya saya membahas tentang esensi kitab suci dan penyebarannya. Itu materi saya hari ini. Ya, saya sapa ada KM Las. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan muslim dan muslim. Alhamdulillah nikmat Islam Bu. Ya. Saya dengan Uni Reva. Insyaallah. Ada yang mau disampaikan brother sebelum saya goes to close? Oh ya, ini gini. Hanya menyampaikan saja. Untuk Nasrani itu bukan agama. Itu suku. Kalau agama kan Kristen, Nasoro itu kan ada yang baik, ada yang jelek gitu. Jika orang Yahudi itu juga suku, jadi bukunya tuh ya katanya Taurat kan sudah gitu aja Bu. Jangan sampai salah kata antara Nasrani sama Yahudi itu. Siap Pak, terima kasih informasinya. Ada lagi Pak? Sudah cukup Bun, terima kasih. Assalamualaikum. Sama-sama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sintomer. Halo Sintomer. Oke, Moka, halo Moka. Halo Moka, the last one ya Moka. Oke, kita closing statement. Bang Milo, silakan closing statement sebelum saya. Ya baik, saya rasa apa yang Uni sampaikan tadi banyak manfaat kepada kita. Sebab kita ni walaupun orang Islam, tapi ada perkara-perkara yang mungkin kita tak sempat ataupun tidak berkesempatan untuk teliti dengan lebih mendalam.
Jadi ibarat kalau kita nak makan nasi ayam tu, ada tukang masaknya, iaitu Uni lah. Kalau kita masak sendiri mungkin tak sedap. Jadi Uni memang orang ahlinya, memang bidangnya, memang orang yang mengkaji. Maka kita nikmati adalah masakan nasi ayam, ataupun nikmatilah hasil kajian dan dan lain-lain tu daripada Uni. Dan kita ucapkan terima kasih. Semoga Uni ni terus istiqamah, terus konsisten, usaha ke arah mengembangkan syiar dan juga membela agama Islam ni. Saya sangat-sangat menghargai. Semoga makin ramai lagi orang macam Uni ya. Amin, Saya amin, gurunya amin. tu gurunya kat bawah tu. Secebek gurunya. Okey, jadi apa-apa pun saya ucapkan terima kasih kerana Sama-sama, Abang ada Milo. orang seperti Uni yang terus ni konsisten ni hari-hari ni. Saya walaupun kadang tak naik, saya tu duduk kat bawah. Saya dengar sambil saya buat kerja, saya dengar je. Sebab kadang kalau naik tu kan nanti nak guna handphone tu susah sikit. Tu kadang tak naik. Begitu. Terima kasih Jadi Abang Milo apa-apa sudah pun- menemani. Ya, apa-apa pun selamat maju jaya dan semoga segala yang Uni sampaikan, termasuk jugalah apa yang saya sampaikan tak banyak sedikit tadi, jadi manfaat pada kita semua. Jadi amal jariah yang dapat jadi ilmu yang dimanfaatkan. Itu sajalah daripada saya. Apa pula jangan ajarkan Uni English. Bang Milo janji nak jadi guru I lah dalam English lah. Tak boleh macam tu. Kan nanti kita kan saya kan harus ada progres. Tak mungkin saya ni cakap cuma di Indonesia aja. Saya nak juga cakap di luar negeri pun ya kan. Bahkan tadi Jadi Ahmad saya harus Didak ni, Ahmad Didak bersih perempuan. saya nak juga nanti insyaAllah. Jadi memang namanya kita itu harus berprogres teman-teman. Jangan sampai apa yang kita kaji ini hanya dinikmati oleh yang ada di Indonesia saja. Walaupun memang TikTok ini mendunia, tetapi ingat memang ada orang-orang di luar sana yang butuh apa yang kita kaji ini mungkin. Dan mudah-mudahan saya harus punya alat dulu. Alatnya apa ya? Saya harus bisa bahasa luar juga. Sampai sekarang memang hal yang sangat sulit untuk dikuasai itulah bahasa-bahasa. Tapi nggak apa-apa. Sulit bukan berarti tak bisa. Harus ada effort. Nah insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan saya untuk menguasailah bahasa-bahasa yang memang akan digunakan untuk mengajarkan tentang perbandingan agama ini. Spesifiknya itu Kristologi dan Islamologi. Pak Mesiah, ada yang mau disampaikan Pak Mesiah? Mungkin sampaikan dalam bahasa Spanyol ya. Dalam bahasa Spanyol Pak. Halo? Dorang pingsan. Agaknya tidur. Oke lah ya. Teman-teman, closing statement saya adalah pertama, saya lahir sebagai muslimah bukan berarti saya Islam sekarang karena terdoktrin atau terdogma. Ingat, dogma adalah opini yang dianggap mapan, yang dipercaya dan tidak diuji. Doktrin adalah pengajaran yang dianggap benar. Sementara saya berislam saat sekarang ini karena saya mampu membuktikan kebenaran Al-Quran sebagai perkataan Allah dan mampu menunjukkan kebenaran Islam sebagai panduan berkehidupan yang universal dan mengikuti relevan dengan zaman. Saya mampu buktikan itu dan saya mampu gugurkan statement kitab suci lain, maka sampai saat sekarang ini saya tetap muslimah. Makanya saya tunggu yang non-muslim untuk menunjukkan kebenaran perspektif kalian dengan mengikuti kaidah ilmiah. Jadi saya Islam bukan karena dogmatis dan terdoktrin, tapi saya Islam karena pembuktian. Kata Ustadz Muhammad Nuruddin, iman itu harus dibuktikan. Pembuktiannya seperti apa? Bukan harus menunjukkan Tuhan dan menyeret Tuhan dan membawanya di hadapan orang. Bukan. Tapi gunakanlah common sense, ilmu pengetahuan. Di antaranya adalah apa? Logika, akal, dan juga rasional atau pertimbangan akal. Nah, itu. Yang kedua adalah ada dua jenis komunikasi. Komunikasi transenden dan komunikasi yang tidak transenden. Al-Quran memuat dua dimensi. Dimensi goib, eksplisit dikatakan zalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib.
Artinya orang yang bertakwa adalah bukan orang yang hanya percaya kepada aturan baku dari Allah, tapi percaya kepada informasi yang dia belum bisa buktikan. Kepada informasi yang dia bahkan tahu kalau itu bukan kemampuannya. Maka saya mampu membuktikan bahwa Al-Quran memiliki dua dimensi, dimensi metafisik dan dimensi fisik, tetapi bukan dimensi unlogic tapi beyond logic. Itulah kenapa saya masih Islam sampai sekarang. Nah, buat kalian non-muslim, ketika saya membuktikan kebenaran Al-Quran dan agama saya, dan ternyata secara tidak langsung membuktikan ketidakbenaran agama kalian, jangan marah, jangan tantrum, jangan ngamuk. Kalau yang saya sampaikan benar tak terbantahkan, apa alasan kalian tolak? Kalau kalian menutup diri dari kebenaran, itu bukan urusan saya. Karena saya berhak untuk mencerdaskan bangsa, dan saya berhak untuk cerdas dan juga mencerdaskan anak bangsa. Mungkin seperti itu. Terima kasih for your attention everyone. Dan semoga kita berjumpa lagi, dan Allah izinkan saya mengkaji lagi terkait tentang ilmu perbandingan agama. Dan semoga Allah ridhoi kita dan menjadi alasan kita mendapat kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Thank you for your attention everyone. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya. Berjumpa lagi di koma lain mungkin dengan tema-tema yang nanti kita bahas.
Tarigan. Selamat malam, Tarigan. Tarigan, selamat malam. Ya, selamat malam. Islam, Kristen, Bang? Kristen, Bang. Kristen Protestan. Protestan. Tuannya 3 ya? Saya Kristen Protestan, Bang. Ya, yang tuannya 3 itu ya? Karena kata Wanes, diskusi antar sesama Kristen. Nggak dengar suaranya, Bang. Karena diskusi antara sama Kristen katanya Kristen Nggak dengar suara, Bang. Kok kecil kali suaranya? HP mulai tuh. Nggak ada suara, Bang. HP mulai tuh. Halo. Diskusi antara Protestan dengan Oneness ya, sesama Kristen. Mereka menuduh Tuhanmu 3. Tuhan siapa 3, Bang? Tuhan Protestan katanya 3. Tritunggal tuh 3 Tuhan katanya. Menurut beda-beda lah tanggapan orang. Ada yang belum paham dia, ada yang udah jago, ada yang sekolah udah. Makanya coba Anda bantah. Siapa nama Tuhan Anda? Nama Tuhan saya sebenarnya Tuhan Yesus. Yesus, Bapak. Yang diutus Allah. Jadi Iya. Bapak itu siapa, Bapak? Hah? Bapak itu siapa? Bapak Yesus Tuhan. Tuhan Yesus. Allah. Yesus Tuhan, Bapak Allah. bukan Tuhan. Siapa, Bang? Bapak. Bapak Tuhan juga ya. Bapak yang ada di surga ya kan. Oke, 2 Tuhan. Roh Kudus Tuhan juga. Roh Kudus. Roh Kudus. Ah, Tuhan juga. Roh Kudus. Malaikat Roh Kudus. Loh, kok ada yang bilang Tuhan, ada yang bilang malaikat. Yang mana betul nih? Inilah Kristen nih ya, satu kitab Bible melahirkan 60.000 denong. Beda-beda, ada yang bilang Tuhan juga, ada yang bilang Roh Kudus, ada yang bilang malaikat. Yang mana betul? Semua Kristen betul. ini mana betul? Semua betul, nggak ada salah. Malaikat Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus malaikat, Roh Kudus manusia, Roh Kudus. Malaikat itu Tuhan juga. Oh, ya udah pantasan dibilang Oneness Tuhan ketiga. Berarti Tuhanmu 3, bro? 3. Pantaslah dibilang Oneness Tuhan ketiga begitu. Karena Roh Kudus juga Tuhan. 3 lah. Itu tidak terlihat. Satu cuma Tuhan. Tapi Yesus kok terlihat? Yesus kenapa terlihat Yesus? Dia kan diutus, Bang, sebagai manusia. Ya, mau diutus mau tak diutus pokoknya terlihat, jelas terbantahkan Tuhan. Manusia, tapi Mau diutus, mau diutus tak diutus tetap seharusnya nggak nampak dong kalau dia Tuhan. Ini tidak nampak, makan ikan goreng lagi dia. Allah, dia Tuhan Yesus, dia karena Berarti dia dia yang bukan Tuhan. Kau bilang tadi Tuhan nggak nampak. Ternyata Yesus nampak. Berarti bukan Tuhan dong dia. tadi gini, tanggapannya itu karena Tuhan Yesus itu tidak seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Tuhan. Terus di Alkitab. Iya. Terus ternyata ada nggak melalui Yesus? Harus melalui Yesus. Ternyata berarti Musa, Abraham itu nggak masuk surga gitu? Dia nggak melalui Yesus tuh. Abraham, Musa, banyak Salomo, Melkisedek, Henok, itu udah Elisa sudah masuk surga duluan, nggak melalui Yesus dia. Ayo. Tuhan ini, Allah ini. Ayo jawab. Dia yang diutus satu-satunya. Ayo jawab. Ternyata Henok, Elia, benar tuh. Ganti mana tuh? Aku capek kali. Ganti mana tuh? Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut bantu. Aku baru masih makan nih. Lanjut bantu. Iya. Gimana? Yesus di surga, siapa yang lihat Yesus di surga? Kristen itu dia Nggak, kan siapa yang Francis Tarigan yang lihat Yesus di surga siapa? Hah? Apa, Pak? Siapa yang lihat Yesus di surga? Siapa yang lihat Yesus di surga? Yesus di surga? Siapa yang lihat? Siapa yang lihat Yesus di surga?
Maksudnya di surga? Kan katanya Yesus di surga. Siapa yang lihat Yesus di surga? Aku bilang kan gini, Tuhan itu diutusnya Yesus, Allah diutus Yesus. Gimana? Ah. Jadi yang diutus Yesus, jadi dia juga Tuhan itu bersama dengan Yesus, sudah bersatu dia dengan Yesus. Jadi Ulang lagi. Yang 155 didengar ya perkataan Francis Tarigan ya. yang satu, Gimana? Yesus diutus Yesus utusan Allah, gitu dia. Yesus utusan Allah. Terus Yesus itu Allah sendiri. Mana tuh? Tadi gini pokok pangkalnya. Tuhanmu berapa? Katanya satu. Siapa? Yesus ya. Loh, Bapak? Iya. Bapak bukan Tuhan. Bapak. Lanjut. Iya. Bapak bukan. Siapa yang Tuhan? Nih. Besar putih saya bang. Ini kan tiga. Gini Pak, tertulis di Alkitab, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Berarti Yesus cuma jalan ke Bapak. Mereka udah mana tuh? Henok, Elia, Abraham, Musa semua udah di surga tanpa Yesus. Ini Yesus jalan. Ini Bapak. Berarti Yesus menuju ke Bapak. Gitu. Maksudnya nggak paham aku itu Pak. Gimana maksudnya? Yesus jalan menuju ke Bapak, betul? Yesus jalan menuju ke Bapak. Iya betul. Kalau Yesus jalan menuju ke Bapak, jalan kebenaran. Iya, Kepada Bapa kalau tidak melalui aku, katanya. Kalau melalui Yesus. Berarti Yesus itu Bapak itu sendiri atau bukan? Utusan. Bukan Tuhan. Tadi dia udah bersama Tuhan, jadi kita Tuhan kan jadi Tuhan Yesus juga dia. Karena dia jadi ada berapa Tuhan? Bapa itu Allah itu, dialah sebenarnya Allah, makanya udah diutus Allah Yesus itu sebagai utusan umat manusia, turun dia ke dunia. Yang Tuhan Bapa atau Yesus? Dua-duanya Tuhan, Pak. Berarti ada dua Tuhan? Iya, dua bersatu dia Yesus. Dua. Jadi misalkan dia udah bersatu dengan Allah, ini bersatu dengan Yesus. Berarti yang sebenarnya yang benar-benar Tuhan itu yang mana? Bapak, Yesus, Roh Kudus yang mana? Dua-duanya Tuhan. Dua-duanya Tuhan. Dua-duanya Tuhan. Kan udah tertulis di Alkitab ini itu. Kata Yesus di dalam Matius 11 nomor 25. Bacakan Pak. Ya. Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Nah, siapa yang Tuhan di situ? Ya. Iya, dia bersyukur katanya karena kepada siapa dia bersyukur? Iya. Kepada siapa dia bersyukur? Kepada Tuhan Allah. Mana sih Bapak di situ tuh? Iya, Bapak itu Allah, Pak. Aduh. Bang Andi, yang carilah yang agak sehat dikit Bang Andi. Belum ada mainan kawan, lanjut ya. Aku bukan lagi mau makan juga nih ngantuk. Lapar perutku. Kalau di ajaran Kristen itu gini dia. Mula-mulanya kan Yesus itu diutus sebagai manusia, diutus Allah. Jadi Roh Allah itu berwujud, dia udah jadi manusia, bersatu dengan Yesus. Francius, udah berapa Loki belum tua? Hah? Udah berapa Loki belum tua? Enggak ada Pak. Maksudku dia karena Kristen kayak gitu maksudku Pak. Benar, ada sholat gratia ini pendeta ini. Makanya ini kan kita berdoa kalau Nasrani ini kan dalam nama Tuhan Yesus. Bang Ali, jadi dulu Bang Ali sebentar tadi. Aku mau makan dulu Bang Ali. Aku lagi makan ini. Aku Kenapa kami orang Kristen Yahudi itu tidak mengakui Muhammad sebagai nabi? Karena dia bukan garis keturunan daripada Israel.
Oke, kita buka. Kalau Yesus ini, Makanya kami iya, menolak dengan keras. aku boleh tak ya. Berarti Yesus Semua keturunan nabi-nabi Israel. yang dalam Yesus Al-Quran itu keturunan nabi-nabi Israel. Israel yang kalian Enggak, pakai. Yesus keturunan Israel. Sebagai nabi-nabi terdahulu itu nabi-nabi Israel. Ya. Kita buka di sini. Ini Harun itu orang mana? ini buku. Harun itu orang Ibrani. Ya. Musa orang Ibrani. Ya. Berarti Daud Israel itu mana? Yesus orang mana? Daud itu orang Yesus orang Ibrani yang kalian masukkan dalam Kalau Al-Quran Yesus orang kalian. mana? Itu nenek moyangnya Yesus yang kalian pakai itu Daud. Siapa nenek moyang Yesus? Jadi kalian jangan sampai sombong. Siapa nenek dengan moyang Yesus? Keislaman kalian karena tanpa Muhammad dengar. menikah dengan Siti Khadijah itu Siapa tidak nenek ada moyang Islam, kalian Yesus? tahu. Masa seorang nabi yang menerima wahyu itu dia jadi Siapa budak nenek moyang Yesus? janda. Masa seorang Kejanda. nabi yang menerima wahyu Iya. jadi budak. Kita Jadi pegawainya seorang kita buka data. Kita buka data. Muhammad itu bukan keturunan Kita buka Israel. data. Ini kita buka data ini. Mana ada kata-kata Muhammad dalam Ini kita sembilan buka data. orang. Ini kita buka data. Nih kita buka data ya. Iya, kita buka data ini. Ini buka data ini. Kejang nih. Kita buka data ini. Nih. Semua nabi-nabi Kita buka. Ini Yesus suka janda ini. kalian jangan janda sombong semua dengan nih. Al-Quran kalian. Iya. Ini janda semua nih. Ini janda Bangsa semua nih. Israel. Nih ya, kita buka janda ya. Nih. Ibrani. Ini mengenai kejandaan nih, mengenai janda nih. Abraham itu Ibrani. Ini apa ini? Ini apa ini? Mengenai Semua janda nabi-nabi nih. itu orang-orang Israel. Ini. Nabi terdahulu itu yang kalian pakai. Zabur itu ditulis oleh siapa? Oleh Daud. Sola. Yang kalian imani. Kita bahas apa Taurat ini? itu siapa? Ini apa ini? Ditulis oleh Musa, orang Ini Ibrani, apa ini? orang Arab. Ini apa ini? Cerita-cerita dalam Al-Quran kalian itu semuanya itu dongeng belaka. Saya ini calon pendeta dulu ya. Saya penginjil terkenal di dunia. Kau jangan bodoh-bodoh, jangan nipu-nipu kau. Saya ini calon pendeta dulu ya. Muhammad mendapatkan bimbingan dari Saya orang Nabi Nuh. penginjil ke seluruh dunia, ke Vatikan, Bethlehem, Yerusalem ya. Kau jangan tipu-tipu sama saya. Ini apa ini? Muhammad itu dapat bimbingan dari Waraka bin Nawfal ketika dia bertemu dengan sosok yang dikuasai ini. Kau mau diskusi apa gimana ini? Mau congong-congoran kau? Dia pergi bersama mau congong-congoran kau? Mau diskusi apa congong-congoran? Bin Nawfal seorang jahat. Mau congong-congoran? Saya ini penginjil. Kitabmu tuh gak benar, Oten. Kau tobat, Oten ya. Kau dengarkan kami penginjilan di sini ya. Kau dengarkan kami lagi penginjilan ajaran yang benar, ajaran Yesus bukan belajar Paulus ya. Dr. Buya Sakur. Udah kau bebas sakur kau. Kami ini penginjil garis lurus ya. Panji Gumilang, saya belajar sama Saya ini Panji mantan Oten ya. Kau jangan tipu-tipu. Saya ini muncul mengajarkan ajaran Yesus bukan Paulus ya. Kalian yang ustaz di sini Tobat kau ya. Oke, lanjut mana tuh? Dan dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat pedang. Di bibirmu banyak ayat perkosaan, nggak malu. Ayat pembunuhan, pemerkosaan ya, pembantaian. Makanya faktanya kau buka di YouTube, itu kitabmu tuh ditarik gitu di luar negeri, dilarang keras ya. Di Bible kau buka Google sekarang, ya itu fakta. Makanya Oten ini penipu ya. Oten ini penipu. Bible-nya itu ayat setan Kalian ya. kritis loh sama biografinya Bibelmu Muhammad. itu penuh ayat Asal-muasal setan Islam. ya. Kau buka di Kalian tahu Google, nggak? kau cari kode Gigas ya. sejarah kelam Kode yang penuh dengan kode Islam data itu. penuh dengan pertumpahan Satu-satu darah. kitab ya, Sudah dengan kitab saling itu yang perang berbau satu sama ajaran yang setan, lain. ajaran Oten ya. Hasan Kau buka Hussein di itu dibangsa secara Google, kau membagi cari buta. nih ya. Nih. Kamu dengar nggak? Saya ini mantan Kristen, kau jangan Kalian tipu-tipu saya ya. belajar Saya ini mantan sejarah Kristen Islam. ya. Sejarah Kitabmu tuh kelamnya kitab Islam. odong-odong. Nih Supaya kalian ya. tahu bahwasannya Nih, kau dengar ya, kau baca ya, kau kena ngeyel kau. ketika Tuhan Yesus Saya berada dalam tobat dunia gara-gara apakah Bible dia ada ya. Karena apa? mengambil pedang Ternyata untuk Bible berperang? itu Beda dengan penuh Muhammad. ayat kontradisi. 80 Ini kali ya. perang loh. Kau Setiap bulannya kau ngomong ngelantur nggak pakai Kamu data, ngerti kau nggak? pakai data nih ya. Makanya kau belajar Nih sejarah asal muasal saya Islam. ini pakar Bible, saya Air ini Zam-Zam penginjil itu air terkenal ya. kebohongan. Ya, tak kau. Ka'bah Jangan itu tipu-tipu bukan sama dibangun saya nih. sama Ibrahim. Nih ya. Ibrahim mau kali dan Nih, kalian udah diam kau ajaran penipu Makanya kau kalian nih. jangan ikut Nih, pesepak bola, satu-satunya itu kitab Ibrahimovic. ya. Satu kitab kau punya Gitu. kode Gigas, satu kitab yang kitab setan nih. Kalian Kitab suci itu setan adalah kitabmu. nabi-nabi Nih. yang dalam Al-Quran Nih, itu nabi-nabi kitabnya. Israel. Nih, makanya Bukan terjadi jadi kalian konsili jangan berapa sombong. kali.
Karena kitabnya penuh Muhammad sudah menikah dengan diobok-obok. Siti Khotijah, Anda itu bisa tidak ada baca Islam. Saya katakan di kepada Mazmur kalian semua. 119 per 126, segera bergerak Muhammad bagi itu Tuhan karena mendapatkan mereka sudah bimbingan dari merombak pendeta Waraka Tauratmu. bin Nawfal karena Ini. Muhammad. Satu-satunya Dia kitab adalah suci seorang yang yang dikatakan umi, ini yang buta mengandung huruf. kitab suci setan Makanya adalah dia kitab mendapatkan oten. bimbingan dari pendeta Waraka bin Kita Nawfal. pakai data. Zaman Mereka jahiliyah tahu itu Quran, ya. Jadi orang-orang kitab Quraisy itu mereka suci menyembah setan berhala, ini upacara sa'i, adalah tawaf, milik haji, oten itu katanya. adalah Ini adalah upacara kode tahun gigas, penyembahan berhala. namanya kode gigas yang dilakukan setiap tahunnya yang diperkenalkan oleh sebelum mulai Biara Muhammad Polisi lahir, Bohemio itu ya, dilakukan yang kini oleh dikenal Republik bangsa Ceko ya, Quraisy yang yang pada menyembah zaman itu berhala pada terdapat saat kitab itu. Vulgata. Jadi kitab Jadi kalian Vulgata jangan sampai ini klaim bahwasanya udah kitab nggak itu benar kan kawan, adalah makanya orang ini tersesat kan kawan ya. upacara Islam. Jadi kitab kalian gigas lakukan ini ya setiap terdapat tahunnya di itu. perjanjian Umroh. lama dan perjanjian baru kan kawan nih. Itu kalian Vulgata. main-main aja Nih, itu, naik-naik sekitar haji setengah hanya kodek ini main-main memuat aja. sekitar setengah kodek ini Lempar-lempar. memuat seluruh Alkitab nih. Muter-muter Ini batu Alkitab ya, keliling, bahasa Latin versi bangunan. Vulgata. Itu Ya hanya kecuali main-main aja. kisah para rasul dan Wahyu. Jadi kisah para rasul awal ini nggak mula masuk kiblat katanya. itu merujuk- Nah ini awal banyak mula ya di kiblat itu Kejadian, Rut, ke Yesaya, arah Daniel, Petra. Hosea, Maleki, Selama 17 Ayub, bulan. Samuel, Raja-Raja, Tapi Mazmur ya. karena Muhammad Kidung Agung. Jadi saya tidak mantan diakui Kristen sebagai tobat. nabi oleh Tobat. orang Kenapa? Yahudi dan sama Banyak orang Kristen. yang keluar dari Artinya dia Kristen marah dan ya. dia memindahkannya. Bahkan di luar negeri di Eropa itu banjir yang keluar dari Kristenan ya. Banyak yang ateis dan banyak yang mualaf ya. Seperti saya ini. Jadi hanya orang-orang botol seperti anak ini di atas yang congor-congor nggak ada datanya, yang terus mengimani kitab-kitab suci setan. Ya. Menikah dengan janda Kau kaya. setan, saya beda Tanpa data, menikah silakan dengan kau janda bantah kaya data itu ini. ada Islam. Ya. Makanya kalian Kitab jangan kau tuh sombong kitab dengan setan-setan nih, Islam kitab kalian. suci setan ya. Aku mantan Ketika Kristen tobat. Muhammad lari, itu dia lari Karena ke kitabmu kerajaan kitab Kristen loh, setan. bersembunyi. Makanya satu kitab melahirkan Makanya, 60.000 denom yang dia saling dia membidatkan, larinya yang ke saling daerah-daerah menyesatkan Kristen ya. untuk Ini bersembunyi di fakta, sana. ini data semua ya. Kode gigas ya. Jadi tobat kau Ketika dia dari ajaran dikejar-kejar sesat sama ya. suku Quraisy, itu Masa dia kau larinya percaya kemana? Tuhan manusia? Daerah Itu aja kau sudah Kristen. gabrul ya. Karena Sebelum oten-oten adanya ini nggak Islam bisa itu membedakan di mana daerah Tuhan, Arab mana Saudi manusia. ada Kristen. Ya. Sehingga Jadi, anak orang kata dituhankan Allah ya. itu diadopsi dari Anak orang yang keluar, yang dikandung 9 bulan, yang keluar dari vagina, yang ditetek mamanya dibilang Tuhan. Gila nggak tuh? Hah? Makanya di Eropa sana pintar-pintar orang ya. Banyak yang keluar dari kekristenan ya. Banjir yang jadi ateis saat ini, dan banjir gereja dijuali di luar negeri sana, di Eropa sana ya. Dia tidak pernah menerima wahyu. Sudah terbongkar satu persatu kitab mereka nih ya. Kitab suci setan ini. Ketika dia di rumahnya, Ya, ini ya. siapa dia merebut Ya, dari perang istrinya? Ya, ini Waduh, ya. Mas seorang nabi Tobat kau, saya mantan Kristen, tobat. Tobat ya. Tobat kau. datangnya Tobat dari kau, ya. wahyu. Tobat kau ya. Apa itu? Dikit ya Nabila. Nabila ada ya. Nabila kok pacar ada ya. Assalamualaikum. Ini minum berapa tuh? Assalamualaikum. Kemeon bang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Enggak, aku tadi ada ini anggota. Ya. Mana tuh? Mana aku belum siap makan aku. Dilayan. Belum siap makan. Mana tadi Oten tadi? Aku tadi ada anggota ganggu tadi ini. Mana Badatuk nih? Aku belum siap makan ini. Jadi Ini Oten ini. ya. Ini jadi Shalom bang, selamat malam. Apakah kamu masih ngeyel? Malam. Kalau aku ngeyel, aku bongkar satu persatu kitab kalian ini. Saya berdata ya, kitab suci setan. Nih, yang dipenuhi dengan Vulgata. Ya. Udahlah, otak cerdas, literasi. Iya, ini data semua. Silakan kau bantah. Saya berdata. Nanti sampai ke buah inkarnasi itu apa? Inkarnasi itu adalah ajaran dewa-dewa, ajaran pagan. Nih, Udah Alkitab nggak nih. laku itu bang, udah nggak laku. Apa kau nggak laku? Kau bantah situ nggak laku. Iya. Apa nggak laku? Nih. Itu sudah ada di Alkitab saya bang. Nggak ada kitab. Gimana mau benar kitab punya kontrol di sini nih? Ini aja udah nggak benar. Kitab suci setan ini ada wujudnya ini. Nih. Ya, Nih. entah abang dapat Yang dari dipergerak mana aja itu bang. oleh Biara Polisi Bohemia. Gimana tuh mbak? Waduh, jangan gitu lah Oten. Kok main report kau? Hei.
Bang Dato, naik lagi, naik lagi. Junaidi nih yang report. Junaidi. Siapa yang repot itu? Jangan nge-report lah. Secret ini kok nggak ngomong dari tadi ini. Nggak ada yang repot bang. Dia yang ini. Tuh. Silakan Bang Dato. Bang Dato. Bang Dato. Waduh, ini nge-repot ini. Tadi itu ya yang turun itu. Yang di mute itu Rin. Siapa itu? Orang gila itu. Orang gila layan. Selamat malam buat semuanya yang baru hadir ya. Selamat bergabung di roomnya Ustadz Arif RH. Buat yang Kristen silahkan naik. Mas Leo mau naik ya? Siap. Minta permintaan lagi Mas Leo. Mantan Noten naik lagi Mantan Noten. Waduh, kena report. Itu si siapa itu tadi itu? Sudah Grapia itu tukang report itu. Dapat dari mana itu Kak orang itu tadi? Mas Leo mana? Ditarik kok nggak naik? Tapi ya udah mandi dulu lah. Ini gara-gara nggak disawer Bunda Ririn ini, Bunda Ririn ini loh. Nggak naik apanya. Bukan. Nggak dikasih tenaga. Keluar males loh. Nggak naik. Pausnya mana, Duh. Jadi nggak ada pengamanan ini, lemah jadinya. Aduh, nak tombak kalah sama Tata Romawi. Bukannya gitu, mau keluar dingin banget. Aduh, udah nanti dia peluk. Aduh, Kalau ada yang meluk nggak apa-apa, sendiri lagi dingin. Aduh, di sini kepanasan gimana ini ah? Ya, Junedi. Teman-temanmu kenapa ya nggak bisa membedakan Tuhan mana manusia ya? Aku belum siap makan ini. Tentang ngel-ngel. Junedi. Di Hongkong Natalan sepi loh, nggak rame loh. Natalan itu apa sih, Mbak Rin? Nggak tahu, pokoknya di sini tanggal 25 aja sepi di sini. 25 hari lahir Dewa Matahari tuh. Iya itu pokoknya di Hongkong sepi, nggak banyak yang ngerayain. Nggak yang ngerayain, udah tahu, udah pinter tuh, nggak hotel. Sepi lah. Tanggal 25 itu orang Natal Mbak, Natal lahir kelahiran Tuhan Yesus Kristus itu. Aduh, lahir. Gimana cari di Bible? Lahir 25 bohong. Gimana ayatnya? Carikan. Kalau ada aku transfer 2 juta, ayo. Ya, ayo, jawab. Kan masalah ayat, memang tidak tertulis di situ. Nggak boleh. Kan jangan melampaui apa yang tertulis 1 Korintus 4 nomor 6, Ulangan 4 nomor 2, Wahyu 30 dan seterusnya. Jangan klaim mengada-ngada, itu katanya. Dosa tak terampuni, masuk neraka selama-lamanya. Ya, saya ini penginjil terkenal di dunia. Saya sudah keliling dunia penginjil yang gratis ya, tanpa perpuluhan. Kalau ada yang mau nyawer lebih bagus. Iya. Penginjilnya bang, tapi kan tidak paham-pahamnya bang. Ya justru saya paham, makanya saya dipakai seluruh dunia. Gimana sih lo? Sudah dibilang penginjil internasional, udah keliling dunia saya. Ini saya tahu lagi nginjil kamu nih, lagi di mana nih? Lagi di Belanda saya tahu kalau. Gak tahu dia nonton nih. Saya menginjili jarak jauh bisa, jarak dekat juga bisa. Udah jelas-jelasnya tanggal 25 itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Dewa Jus. Abang udah ucapkan selamat Natalnya bang. Bang, 25 Desember hari kelahiran Dewa Jus. Ini saya buka data ya, supaya jangan ngeyel ya.
hari 25 Desember terbukti ini data dari Kristen sendiri ya. Saya buka data ya. Supaya jangan ngeyel. Makanya sekarang banyak orang Kristen tidak lagi merayakannya karena mereka sudah sadar. Ya. Mana pula? Ini ramai di sini tempat kami yang meramaikan. Terserah, itu yang botol. Yang botol tetap botol, sudah banyak. Orang pada pulang semua kan pada coba cari di data Bibelmu. Cari data di Bibelmu dikatakan Yesus lahir 25 Desember. Cari. Ya, udah kalau ada saya transfer. Kalau ada saya transfer 2 juta dari Mbak Rin 20 juta. Tanggalnya memang nggak mau. Nggak akan ada. Nggak usah takut, Mbak. Nggak usah takut, nggak akan ditemukan. Nggak akan ditemukan, nggak ada yang memang ayatnya. Orang ini kan ngarang-ngarang orang ini. Tanggalnya tidak tertulis, tapi ada makna yang tersirat di situ, Bang. Nggak ada mana-mana. Kau itu kan, Bang. Nggak boleh. Iman itu adalah kitab. Ya. Ketika Yesus disunat, Bang. Kita beriman kepada sebuah kitab, ya. Setiap umat manusia beriman kepada sebuah kitab. Kitab itu tekstual, tertulis dan nyata, ya. Nggak mungkin kitab itu juga jadi Roh Kudus, ya. Jadi kitab itu nyata yang bisa dibaca, yang bisa diraba, diterawang kayak duit, ya. Oke. Ini data dari Katolik Encyclopedia. Ya, dikatakan Dewa Mitra, ya, yang ngerti bahasa Inggris ya, silakan terjemahkan ya. Sebuah agama pagan yang muncul dan berkembang, Indo-Irian, Dewa Matahari Mitra, ya. Dia masuk dari Eropa melalui Asia Kecil dan berkembang, ya, dari zaman Alexander hingga di zaman Theodosius. Dan di akhir peragam dikatakan mirip dengan Kristen. Selamat datang dan kebenaran. Dan agama dan Dewa Mitra ini, ya, ini adalah dulunya satu bangsa antara Hindu dan Persian, ya, dan waktu itu menyatu dengan kitab mereka bernama Avesta dan Vedic Hymn, ya. Mana di situ ditulis tanggal 25 Desember hari kelahiran. Oh, oke. Saya langsung bawa aja ya. Saya langsung ke bawahnya aja ya. Sabar anakku, sabar. Saya langsung bawa aja ya. Nih. Saya cari ya. Di mana tuh ya? Itu yang website untuk menyerang kekristenan itu, Bang. Ini data resmi, ini data kalian. Data kalian, silakan kau bantah ini. Ini data kalian. Memang sengaja dibuat untuk menyerang kekristenan. Ini data kalian, ini resmi di ORG, ini bukan kaleng-kaleng data ini ORG, Bos. Itu kan data yang tidak benar, Bang, yang abang. Data nggak benar, silakan kau bantah ini. Data ini Katolik ini loh, ini ORG ini. Ini data kaleng-kaleng, Bos, ya. ORG ini resmi nih, Katolik punya. Apa pula kau? Tidak ada itu. Karena banyak yang jujur mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Islam Kristen. Bang Leo, selamat malam. Islam. Alhamdulillah. Ada yang disampaikan, Bang? Tiada, saya mau dengar saja nih. Dengar di bawah saja. Dengar di bawah aja ya, Bang. Macam mana tuh? Apa perdebatan nih? Enggak, kalau dengar di bawah, Bang. Saya penginjil internasional, Bang. Dengar di bawah, Bang, ya. Abang dengar aja. Kita Oke, dengar. Saya penginjil keliling dunia saya. Lupa saya. Ngaku-ngaku aja, Bang, ini. Loh, ini saya lagi di Belanda ini kau. Besok saya mau ke Jerman lagi. Penginjil. Iya, keliling dunia. Nah, ini dia, nih ya. 25 Desember adalah kelahiran Dewa Mitra, ya. Yang dinamakan Natalis Invicti. Ini di Kristen masih ada disebutkan Natalis. Nah, hari Minggu adalah halo. Hari Minggu adalah hari kebaktiannya nih. Honor of Mitra. Dan 16 ya. 16 setiap bulan adalah hari peringatannya nih. Jelas ya? 25 Desember was perceived as his birthday. His birthday, hari kelahirannya. Selamat datang dalam kebenaran. Oke. Enggak benar data itu, Bang. Ada tamu baru itu, coba ASS. Ya, silakan sabar. Selamat malam. Disapa. Ya, selamat malam. Islam Kristen. Apa Kristen, Bang? Ya, selamat toh. Hah? Islam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Tentang apa ini? Tentang apa ya? Oh iya, abang nyimak dulu kok gitu bawah ya.
Karena Abang kita nyimak aja di bawah ya. mengundang Kristen empat slot ini untuk Kristen sama Bruno kita ntar lagi naik ya. Ini buku kau beli di Gramedia bro ya. Ini banyak dijual di Gramedia. Pagan agama pagan, Kristen pagan ya. Karangan Profesor John Emberton. Ini Kristen ya. Kau beli. Karena di sini juga diceritakan di akhir paragraf ya. Nih dia dikatakan buku ini, mengatakan buku ini. Mana dia? Menceritakan buku tadi itu. Jadi nggak bohong-bohong. Mana dia? Tertulanus. Mana dia? Nih, tertulan about 2000 court say it. Mana dia? Menceritakan tentang buku itu. Mana dia? Saya artikan jalan nih. Bahaya lama jadinya. Oh ini dia. E.G. Robertson, Pagan Chris, ini dia. 1903. Ini dia bukunya. Pagan Chris itu yang dimaksud tuh. Ini bukunya. Gitu bro ya. Ini data resmi nih. Hubungan dengan kekristenan. Kemiripan, kesamaan antara mitra dengan Kristen terdapat dengan beberapa hasil dari observasi ajaran Justin dan Tertullian nih, and other dan bapak-bapak gereja lainnya. Itu by data daging semua. Silakan Bang Dato, silakan gantian. Akun saya banyak ini. 300, terima kasih. Ya silakan Bang Dato. Bang Dato maju, aku belum siap makan tadi. Jelas Junedi? Paham? Jelas bang, apa yang abang sampaikan itu memang data palsu bang untuk menyerang kekristenan. Nasib lu kalau data palsu. Kalau data palsu kenapa banjir yang keluar dari Kristen? Ya itu emang khusus dibuat untuk menyerang keimanan Kristen bang supaya. Saya tadi kan sudah saya buka datanya, ini resmi Kekatolikan. Nih. Kok beli data palsu? Kau gila kau? Nih. Ini data resmi. Nggak dipercaya itu bang. Selamat malam Tornado. Ini Katolik murni ya bersama ya. Ini data kalian, ini Katolik Digital Investing. Ini data dikatakan Katolik Encyclopedia. Kau bilang data palsu. Ini ORG bos, bukan website kaleng-kaleng. Banyak di sini cerita tentang kekristenan ini. Jadi kau tahu nih ya, sama teologi. Mereka jujur, bukan kayak kalian bohong nipu-nipu kalian. Ini banyak udah of the chart. Itu enggak benar itu bagi orang. Loh, ini data kalian. Nah, the Knox Bible. Itu data palsu. Apa kalian? Data palsu apa? Di sini banyak dikupas tentang kekristenan nih. Orang mereka jujur, karena nggak boleh sejarah dikelabui. Nih, Katolik Digital Advertising nih. Di Alkitab saya juga jelas itu bang. Ini data kalian, silakan. Ini data kalian ini, bahkan nih tentang Bible Separia, sini juga jelaskan. Kalau aku bilang palsu kau ketawa aku dengan kau, ya. Jadi jangan ini ceritakan tentang ini tentang Bible sini nih, dari Rut, Samuel, 2 Samuel, 1 raja, 2 raja, 1 nih Joshua, Exodus nih Exodus. Ini dikatakan sini, ini nama ini aslinya nih. Orang ini jujur, gak kayak kalian tipu-tipu, bohong-bohong, dibilang data apa? Asli, palsu gue bilang. Ini resmi punya kalian nih, The Catholic Encyclopedia. Tidurnya tadi dok. Tidurnya. Jadi ini data kalian bos ya, jangan kalian sosoknya data palsu. Bang. Loh, silakan saya berani ngomong karena ini data fakta. Iya, fakta yang abang perlihatkan. Silakan dari tamu lah, ini data resmi kok. Tidak dipercaya. Ini ORG bos, bukan kalian-kalian nih website nih ya.
Iya, udah nak laku itu di Kristen itu. Kepalamu nggak laku, orang datang resmi kok. Kepala nggak laku. Ini punya Kristen, ya. Resmi menurut abang, tapi kan tak resmi menurut saya, bang. Kata kau, makanya kebotolan kau loh nih, copyright 23 resmi nih, by now dedicated to the Immaculate the Heart of Mary. Apa kau? Abang Andi, si Junaidi kan percayanya sama itu toh yang di Indonesia terjemahan. Gitu loh. Jadi dia nggak percaya sama yang asli. Ini data resmi kekristenan. Kalau dia bilang palsu dari tadi adalah orang saya udah buka website resmi kok. Saya berani dia nggak bisa bahasa Inggris. Makanya dia nggak bisa bahasa Inggris katanya setelah palsu. saya baca, saya berani katakan ini setelah saya baca ini, makanya saya berani katakan Kristen ajaran pagan. Karena datanya ada. Kalau enggak saya nggak berani ngomong. Karena yang ngomong itu data yang ngomong mereka sendiri. Yang ngomong Kristen sendiri nih, Katolik Encyclopedia, bukan ngarang-ngarang. Ini resmi Katolik punya. Ya. Ini lengkap semua datanya semua nih. Loh, saya berani lengkap ini bukan kaleng-kaleng biasa ini, ya lengkap ya. Bukan kayak kau bilang palsu atau belau. Itu terserah kau bilang nggak benar. Tapi inilah yang faktanya Kristen itu agama pagan. Saya berani bicara karena datanya ini ada lengkap. Ya menurut abang pagan. Menurut ini dan sejarahnya memang demikian. Bahkan dia konsep inkarnasi. Belum saya buka lagi ya tentang asal mula kata Biblos itu. Nama kota dewa-dewa. Nama kota dewa-dewa ternyata Biblos tuh. Mau saya buka lagi. Ternyata Biblos itu nama kota dewa-dewa. Ya, yang sejarahnya Biblos itu. Capek-capek abang cari data palsu untuk menyerang iman saya. Nggak laku itu. Justru Bibelmu saya katakan palsu. Nggak jelas itu Lukas itu siapa penulisnya. Yohanes siapa penulisnya? Saya lagi dibilang palsu. Logika, kau pakai logika akal sehat, ya. Kenapa tulisan Barnabas yang murid Yesus, tulisan Judas yang murid Yesus, tulis Injil Filipus, ya, Injil Bartolomeus dan Injil Magdalena dan Injil para murid Yesus lainnya, kenapa tidak kalian kanom? Ada apa? Something wrong, ya, something wrong. Karena di situ banyak menuliskan tentang kisah-kisah kenakalan Yesus sama kecil, dengan Injil-Injil yang lainnya, yang menyatakan Yesus itu anak orang dan sebagainya. Semakin banyak tebal nanti Alkitab itu, bang. Enggak. Kan di situ Makanya sama banyak aja yang itu, keluar dari Kristen karena sangat peka orang menilai kitabmu itu bukan kitab suci. Romo Aldo, scholar Kristen juga mengatakan Bible itu bukan firman Tuhan. Romo Aldo loh, scholar Kristen tuh. Ya. Mana ada. Karena dia sudah juga akui bahwasanya itu tidak benar, banyak sudah berubah-ubah. Karena kata Romo Aldo, ternyata nama Tuhan Kristen itu seharusnya Maria Allah, bukan Allah, bukan Elohim, bukan Yahweh dan bukan sebagainya, bukan Bapak, bukan Theos, tapi Maria Allah. Itu Romo Daniel, bang, Romo Daniel yang abang harus pelajari. Gak boleh saya Romo Daniel gimana kalau Romo Daniel? Iya itu. Makanya satu kitab Bible itu melahirkan 60.000 denom karena kalian di umat bingung, ya. Yang sini mengatakan ini, yang sini mengatakan yang jelas Yesus itu Tuhan. Sesat. Kan semua kan Kristen ini mengatakan Protestan sesat. JO mengatakan Katolik sesat. Tritunggal sesat. Sebaliknya juga demikian. Sama, bang. Dia katakan sesat. Enggak sama Tuhannya. Yang satu setengah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus. Yang satu setengah Tuhan, setengah matang. Yang satu manusia dan Tuhan. Yang satu mengatakan nabi. Yang satu mengatakan manusia suci. Yang satu mengatakan Tuhan tiga, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Yang satu mengatakan hanya Bapa yang Tuhan, Yesus anak di bumi manusia saja. Nanti setelah di surga baru dia Tuhan. Makanya hingga 60.000 denom berbeda yang saling menghujat, yang saling membidatkan. Bahkan perang salib adalah perang antara denom sesama Kristen yang menewaskan banyak orang. Dan terakhir perang di Irlandia itu adalah perang denom antara Katolik dan Protestan yang menewaskan hampir 5.000 orang. Jadi bukan sembarangan, gitu.
kalau mau sehat, kalau mau beriman, pelajari sejarah kekristenan, sejarah kitab Anda, sejarah Yesus, dan sejarah-sejarah lainnya. Karena Anda itu agama pagan, agama yang menyembah yang dulunya konsep dewa-dewa pagan yang diadopsi kepada Yesus. Kasihan Yesus menjadi korban fitnah ya sepanjang masa hingga 2000 tahun. Rahasia bang itu bang. Enggak. Itu datanya dari Putra. Nanti kami buka data lagi ya. 16 orang yang disalib yang dikatakan juga juru selamat jauh hari sebelum masa Buka data yang mana tuh? Buka data yang mana tuh? Aduh, mana tuh lama kali. Ini Oten juga nih, Pak Ustadz. Ya. Jadi Oten kalau nggak nipu nggak Oten namanya ini. Kalau nggak, makanya saya keluar dari Kristen karena ini 2 Oten di atas ya. Tulisan yang saya bawa data daging dibilangnya palsu. Ya, padahal itu resmi dari Kristen. Karena kalau nggak nipu nggak Oten nama-nama kan ya. Nah yang dibawa ngaku Ustadz, tapi itu Oten kan ya. Yang dibawa ini yang namanya akunnya Ustadz itu juga Oten kan. Kalau nggak nipu nggak Kristen kan ya. Suka mengklon-klon akun ya, penipuan. Nanti kalau kita buat hal sama lebih hancur mereka. Karena saya ini mantan Kristen ya. Justru saya nggak percaya dengan ajaran ini, ajaran tipu-tipu nih bukti dan tipu dia nih. Dibuatnya ngakunya bang ini mantan Oten, ngaku-ngakunya bang. Oh, saya mantan Oten, saya nggak tipu-tipu kalian, ini data saya. Coba sebut dulu pengakuan Iman Rasuli kalau pernah mantan Oten. Oh, ngapain ini data saya resmi nih bahasa ini? Apa pula kau? Ngapain kau susul lagi? Udah luar otak saya nih. HKBP saya lu. Ngapain kau nih? Baptis saya dulu nih. Apa kau? Udah jelas itu bang. Kau siapa? Dikeluarin si Ustadz ini bang Dik, yang sister ini keluar bang Dik, dikeluarin. Ya siapa yang naikkan? Bukan aku naikkan. Siapa yang naikkan tuh? Turun. Babi. Gitu kok naikkan penghujat. Jangan gitulah bang Datuk, kejam benar bang Datuk. Ya. Jadi jangan kau ajari saya tentang kekristenan ya. Pengakuan Iman Rasuli itu di kepala saya. Doa Bapak kami. Itu di kepala saya. Tapi untuk apa? Coba doa Bapak kami coba. Tapi untuk apa saya ucapan saya udah mualaf kok itu lagi. Iya, sekedar saya yakin kalau abang itu. Jijik lah. Saya ini lu masa. Iya. Jijik lah. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya silakan ada doa mama kami ada nggak? Ya silakan bang apa gantian tapi aku. Ada doa mama Bu. Saya lagi makan ini lagi nih. Aduh, kenapa? Ada apa? Junaidi ini. Aduh. Kenapa Bang Abu? Nah, mulai tadi Junaidi nggak jelas, nggak ada ilmu dia, nggak bisa ngedapetin apa-apa dari Junaidi, cuma omdo aja. Enggak, soalnya data yang dikeluarkan Bang, ini tadi Bang mantan itu kan data-data yang enggak kita percaya, buat apa dibahas gitu. Kalian kalau udah terpojok nggak percaya, itu data resmi ya, ensiklopedia Katolik itu resmi ya. Ya, ketawa kau dengan kebodohan kau. Kau ketawa kau, kenapa kau ketawa? Ya, soalnya data ya, itu kalau kalian udah terpojok dengan data akurat, kalian bilang nggak asli, nggak palsu gini. Itulah Oten ini, nggak terima kenyataan. Ya, terima dong kenyataan. Itu data resmi dari Katolik. Saya, Bang. Kalau saya bohong, silakanlah saya lapor ke polisi. Itu data resmi dari Katolik. Nggak mau saya lapor Abang. Ya makanya yang Kristen di bawah, kalau data saya palsu, nggak betul dari Katolik, laporkan saya. Saya tunggu sekarang. Biar kau tahu saya bertanggung jawab dengan data saya. Tahu kau? Ajaran Kristen, ajaran pagan sesuai dengan data tadi. Jangan kau bilang data-data nggak benar. Itu data dari Katolik, tahu kau? Yang namanya itu data dari Katolik saya bawa, tahu kau? Biar kau tahu. Kumpul malu di sini kau. Kalau udah terpojok jangan kau bilang nggak benar. Saya nggak pernah bawa data palsu, paham? Kau terima kenyataan ya? Kau terima kenyataan itu data resmi dari Katolik. Saya bertanggung jawab dengan data saya. Lagi, Bang, data itu, Bang. Makanya kau pikir Oten itu semua pembohong kayak kau. Paham? Enggak, mana mungkin. Silakan kalian lapor saya kalau itu data resmi dari Katolik, ya. Enggak, kami enggak lapor, Bang. Makanya kau jangan terguncang, akui saja. Jangan kau udah terbongkar kedua kalian, enggak benar. Ya, iya.
kalau udah terpojok dengan data asli dengan resmi ke Kristen. itu ORG loh datanya. ORG bukan kaleng-kaleng toko ORG tuh data mahal tuh toko. Kami tidak percaya dengan data itu, Bang. Silakan tetap aja. Katolik itu agama tertua di dunia ya. Sebelum Kristen ada, Katolik udah ada. Mereka jujur berkata-kata. Ya iya sama ya, Kristen Katolik sama. Sama menyembah Tuhan Yesus. Sejarah Katolik itu berapa tidak bisa. bukunya? Katolik berapa bukunya? Jadi Katolik berapa bukunya? Berapa? Berapa? Buku apanya, Bang? Buku apanya? Kitab sucinya berapa? Berapa buah kitab sucinya? Oh, satu lah, Bang, kitab sucinya. Aduh. Nah, kalau Kristen Protestan itu ada 66 kitab, Bang. Kalau Katolik berapa? Kalau Katolik itu 70 lebih, Bang. 73. Anak kenapa kau nggak akui Makabe? Loh, kita bukan tidak mengakuinya, Bang, karena apa namanya? Yang pertama kan udah dikanonik, lalu ada lagi. Kenapa kau nggak akui kitab Makabe, kitab Yudit? Kenapa kau akui? Salah sini, Bang. Bukan kita nggak akui, Bang, ya, karena kita udah dikanonik dulu, Bang, yang kitab yang Protestan itu, Bang, dan Katolik berarti itu. Kitab yang yang di Katolik, ya kita agamamu kan baru ada abad ke-17. Iya. Terus agamamu adanya abad 17, Katolik sudah ada sebelum itu. Mana yang lebih dulu, Katolik atau Kristen? Katolik, Bang, yang lebih Katolik. dulu. Nah, kenapa kau tidak akui yang 6 lagi? Yang 7 lagi? Ya, bukan masalah tidak mengakui, Bang. Salah saya punya kami itu udah cukup, Bang. Kan di situ dia, Bang. Ya, kenapa kau bilang kalau Makabe itu Kristen bilang Makabe itu nggak diakui, itu bukan kitab suci? Kenapa? Tidak ada Kristen mengatakan Makabe itu tidak diakui, Bang. Cuman memang tidak dibuat di dalam. Kalau dalam kitab Makabe kami. dikatakan, di dalam Makabe dikatakan kalau Taurat itu telah dirobek-robek, akui enggak? Ya, saya belum pernah baca di Makabe itu, Bang. Di Makabe dikatakan kitab Taurat itu telah dirobek, dibakar habis. Kau akui enggak tuh? Loh, nyatanya kitab Taurat itu ada di Alkitab saya, Bang, di kejadian Makanya itu. kau baca Makabe 1 nomor 50, coba kau baca. Makabe 1 nomor 50, kitab Taurat itu telah dibakar habis. Dirobek-robek, tidak boleh memakai kitab itu. Loh, nyatanya di kitab satu pun. Di Katolik juga ada juga Kejadian, Keluaran gitu, Bang. Di Makabe Makabe itu kenapa nggak ngakui? Kenapa? Kenapa Martin Luther nggak ngakui? Kenapa? Ya karena itu di Kristen udah cukup, Bang, tanpa Makabe aja cukup. sudah jelas. Aduh, udah cukup. Berarti kalau udah cukup, berarti yang 6 lagi, yang 7 lagi itu udah laku. Ya kalau untuk Kristen Protestan disitulah bedanya, Bang, kitab saya dengan kitab Katolik. Makanya katanya Tuhannya sama, tapi kitabnya beda-beda. Iya, makna di dalam Alkitab itu sama, Bang. Tuhannya tetap Yesus di situ, walaupun kitab kami Bunda itu Maria Tuhan. Tidak ada Bunda Maria tambahan, Tuhan. tidak ada tambahan dari Makabe. Bunda Maria itu. Tuhan. Bukan. Bunda Maria Kalau bukan di Katolik Bunda Maria Tuhan. Bukan, setahu saya enggak. Aduh. Kau dengar ada doa kepada Maria? Iya, kalau doa kepada Maria itu kepada orang-orang suci wajar, Bang. Kami sama menyembah dengan Bapa, Putra dan Roh Kudus itu, Bang. Sama Tuhan kami, Tuhan dalam Yesus Kristus. Itu gini ya, mulai baca Kejadian, Keluaran sampai saya kebingungan. Serius, gak tahu kenapa. Karena memang isinya itu satu nabrak satu gitu loh. Masa belum sampai ke Roma. Iya. Belum nyampe Roma. Baru di mana? Jakarta aja pusing, belum nyampe Roma. Ya, mungkin Abang ini melihat tulisannya kecil-kecil makanya pusing kali, Bang.
Ya, bukan sudah kecil, tipis, tebal lagi, aduh. Ya, kalau tidak diurapi Roh Kudus memang bingung, Bang. Bukan urapi lagi, saya Bu, sudah diurapin dulu. Sudah diurapi, di sate semuanya sudah, urap sate, tumis semuanya sudah, tapi nggak bisa juga. Kita kan sebelum membaca Alkitab itu, Bang, harus berdoa dulu, Bang. Mohon minta pemahaman, pengertian dari Roh Kudus, Bang. Makanya enggak bingung. Bukan sebelum baca Alkitab alkohol dulu. Enggak lah, Bang. Ah, itu makanya Abang bingung kalau Abang minum alkohol dulu, Bang. Enggak, saya Selamat malam buat Pak Ahmadi. Assalamualaikum. Jangan disapa. Jangankan kita minum alkohol ya, dalam keadaan yang tidak suci aja nggak bisa pegang Al-Quran. Yang saya tanya Alkitab tuh, Alkitab. Jadi sebelum baca